di layar teman-teman, share screen-nya, itu ada teksnya Traderku Bisnis Community Surabaya Pak. Surabaya punya Pak. Halo, halo Surabaya. PPT sudah jelas ya dari Kak Daniela Amar sudah jelas. Oke, halo halo, selamat malam semuanya. Eh, untuk suara ya sudah jelas, kemudian slide-nya sudah jelas. Selamat datang di webinar bisnis import yang diselenggarakan oleh komunitas bisnis trader group. Jadi kami adalah sebuah komunitas bisnis yang menyediakan solusi all-in-one ya, yang satu-satunya dari Indonesia. Mungkin Bapak dulu kalau misalkan komunitas ini sudah ada, pasti join terlebih dahulu biar belajarnya nggak apa kesana kesini, kemudian salah-salah terus ya. Jadi ini adalah sebuah komunitas yang dibuat untuk membantu teman-teman agar bisa lebih mudah untuk berani dalam membangun bisnis import. Nah, silakan follow channel YouTube kami dan Instagram-nya dari komunitas bisnis trader group agar nantinya Anda tidak terlewat update ya tentang informasi-informasi seputar bisnis dan import yang rutin kami bagikan. Aman ya slide-nya? Terima kasih Pak Muhammad. Perkenalkan, saya Bang Ben. Jadi saya di Trader Group, di komunitas bisnis ini berperan sebagai marketing manager dari komunitas. Jadi dalam 90 menit ke depan, saya akan menemani Anda semua untuk berbagi informasi yang mungkin berguna untuk Anda yang ingin mulai mengenal atau bahkan sudah terjun di bisnis import, namun memiliki kendala dalam bisnisnya. Oke, jadi kita nanti mungkin selesai kurang lebih jam 9 malam ya. Jadi nggak terlalu lama juga. Dan semoga informasi yang saya bagikan ini benar-benar bisa menjadi manfaat buat teman-teman. By the way, di webinar online seperti ini, pastinya akan ada banyak sekali gangguan yang bakal kita fokus teman-teman ya. Jadi harapan saya, Anda bisa menyimak webinar ini tanpa melewatkan apapun. Jadi fokus sebentar ya sampai jam 9 malam nanti. Karena saya yakin, jika nantinya Anda nerapin apa yang saya bagikan, hal tersebut akan sangat membantu teman-teman untuk dapetin uang atau profit dari bisnis ini dengan lebih mudah dan terang benderang. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa fokus. Apakah bisa? Bisa ya, sampai jam 9 aja, nggak lama. Coba chat di kolom komentar ya, kolom chat Google Meet. Yes, terima kasih. Sebagai apresiasi akan ada bonus yang akan kita bagikan di akhir webinar ini. Syaratnya Anda harus tetap berada di dalam webinar ini dan fokus dengan materi yang saya sampaikan. Apa yang akan Anda dapat di webinar ini, insya Allah akan sebanding dengan effort dan waktu yang Anda curahkan untuk mengikuti hingga selesai. Tetap standby hingga webinar ini berakhir. Jadi goal saya, tujuan saya di webinar ini, tentunya saya ingin setelah teman-teman mengikuti webinar malam ini, saya bisa membuat teman-teman jadi lebih punya semangat ya untuk cari duit dan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang perlu Anda ketahui dan lakukan. Agar nantinya Anda cepatnya bisa menghasilkan uang dari bisnis ini, bagaimanapun kondisi Anda saat ini. Oke, sudah siap ya? Kasih emoticon atau tulis siap di kolom chat Google Meet. Saya tunggu sampai agak banyakan yang kasih respon ya. Jika teman-teman nantinya punya pertanyaan, silahkan langsung tulis pertanyaannya di kolom Google Meet. Nanti di sesi akhir, di sesi Q&A, semua pertanyaan akan saya jawab. Oke, ya silakan respon ya pakai emoticon atau apapun. Uh, tulis siap gitu. Nah, kita tunggu responnya agak banyak. Ini ada dari Kak Danila, dari Pak Naufal, yes, thank you, thank you. Lanjut, lanjut. Dinda, Pak Ludi, siap, terima kasih Pak Ilham Hamsyah 99. Lagi dong, kurang banyak. Masa 5 orang? Ayo, siapa lagi? Reki Pranata keluar. Siap Aceh. Oke, ini klien saya juga ada yang dari Aceh. Oke ya, webinar import kita mulai. Uh, seperti yang Anda lihat di layar, ini adalah sedikit gambaran tentang bisnis yang saya kerjakan.
Ada yang tahu gambar apa itu? Itu ada daun-daun, ada bunga-bunga. Yang sebelah kiri ada teks ya, sedikit cerita, mulai bisnis import saat kondisi saya terpuruk ya. Nanti saya jelaskan terpuruknya seperti apa. Itu ada gambar daun-daunan, yang satunya daun-daun beneran, ada bebatuan dan taman ya, semacam taman. Kemudian di sebelah kanan ada di bawah ruko ada tanaman daun-daunan juga, tapi daun-daunan palsu. Jadi gini, jadi awalnya saya adalah kontraktor dan supplier untuk pekerjaan landscape atau gardening. Itu pekerjaan saya dulu. Saya dulu sering dapat order untuk ngerjain taman di rumah, perkantoran, hotel, tempat wisata, dan lain-lain. Selain itu, saya juga sewa-sewain tanaman untuk kebutuhan display di perkantoran, event, ataupun di pernikahan. Bisnis ini untungnya lumayan banyak sih, dan kebetulan saya juga senang dengan pekerjaan tersebut. Jadi, long story short ya, nggak mungkin saya ceritakan semuanya. Uh, tapi kemudian, alhamdulillah, saya dikasih jatuh, bangkrut ya. Wis cerita bangkrutnya nggak usah dijabarin di sini ya, nanti malah nangis semuanya. Jadi ya, apakah di sini teman-teman ada yang pernah dikasih pelajaran bangkrut juga? Coba dong chat di kolom chat Google Meet ya. Uh, Keluh kesahnya seperti apa? Kalau saya pernah mengalami hal itu. Tapi alhamdulillah, saya diberi kesempatan lagi untuk bisa bangkit ya, dan membalikan kondisi saya melalui bisnis import ini. Jadi bisnis import adalah sebuah bisnis yang saya pilih karena bisa saya kerjakan untuk dapetin uang dan membalikkan kondisi saya ketika itu tanpa modal ataupun dengan sedikit modal. Percaya nggak? Tanpa modal dengan sedikit modal. Menurut kalian gimana? Possible nggak statement saya itu? Bisa dikerjakan tanpa modal ataupun dengan sedikit modal. Ayo, gimana caranya? Biasanya ide kreatif itu muncul saat kondisi kita sedang terdesak ya. Kalau di case saya dalam kondisi bangkrut dengan banyak utang. Jadi apakah Anda penasaran dengan bagaimana saya melakukannya? Bisa membalikkan keadaan itu? Perjalanan saya membalikkan keadaan saat kondisi bangkrut akan saya bagikan sebentar lagi ya di slide-slide berikutnya. Hampir bangkrut waktu COVID 2020, Masya Allah. Untuk bisa bangkit lagi. Ya, Insya Allah bisa. Insya Allah kita cuma jalani hidup. Oke, perhatian teman-teman. Perhatikan ya di slide kalian. Sudah kelihatan ya. Ini adalah beberapa hal ya yang saya lakukan ketika saya mencoba untuk bangkit, yang ternyata tentunya nggak semudah apa yang saya ceritakan saat ini, namun saya buktikan bahwa hal tersebut possible untuk dilakukan siapapun. Jadi, oke, perhatikan ya teman-teman, di slide itu ada gambar kontainer, kemudian ada orang, 2 orang, cewek cowok, dan satunya ada angkat yang menggambarkan dedaunan dan juga ada omsetnya. Jadi aku ceritakan di slide yang maksud ini. Ini adalah dua step ya. Aku mau bagi ini menjadi 2 step krusial yang membuat saya bisa bangkit dan mendapatkan uang dari bisnis import. Tentunya pilihan yang memungkinkan pada saat saya jatuh ya, pada saat itu adalah memilih bisnis yang bisa dibangun dengan sedikit modal atau tanpa modal. Karena kondisinya saat itu saya lagi nol, alias jatuh juga punya duit ya, buat makan aja susah. Jadi 2 step itu yang pertama adalah setelah saya memutuskan untuk memilih bisnis import ini, kemudian saya belajar tentang mekanisme dan seluk-beluknya ya tentunya ya, karena saya awalnya juga nggak pernah tahu apa sih import itu ya, belajarnya juga di YouTube, di Google, dan lain-lain ya, dan pastinya juga membutuhkan banyak effort sekali untuk trial error, karena nggak ada yang mengajari. Kemudian saya memberanikan diri untuk mulai terjun di bisnis ini dengan awalnya menjadi, setelah belajar ya, setelah belajar, kemudian praktek agak lama untuk ulik-ulik sendiri, awalnya saya karena sudah punya pengalaman dan sudah punya pengetahuan setelah praktek itu, akhirnya saya mencoba untuk beranikan diri untuk menawarkan diri ya untuk menjadi jasa atau agen import ya. Ada yang tahu jasa agen import itu apa? Jadi jasa agen import adalah uh, orang yang menawarkan diri atau keahliannya untuk membantu individu atau perusahaan untuk mendatangkan barang jadi atau bahan baku dari Cina. Kenapa sih perusahaan atau pabrik mau mendatangkan barang dari Cina? Karena tidak semua bahan baku produk yang pabrik tersebut produksi bisa mereka adakan sendiri. Ini banyak sekali kejadian di pabrik pengolahan kertas, kemudian pabrik-pabrik besar yang Anda tahu ya, ini di Surabaya itu banyak, atau di daerah Tangerang dan lain-lainnya ya.
kebanyakan dari mereka masih bergantung pada bahan setengah jadi dari Cina. Di Bandung pun banyak yang konveksi, garment, dan lain-lain, masih banyak juga yang bergantung di Cina. Dan itulah kenapa mereka masih membutuhkan bahan baku untuk produksinya, untuk diimpor didatangkan dari Cina. Dan kebetulan mereka mungkin tidak punya waktu ya untuk melakukan proses importasi sendiri. Itulah kenapa dengan problem seperti itu, saya coba untuk menggandingkan diri untuk menawarkan jasa saya, kemampuan saya, atau pengalaman saya. Dan itu adalah bisnis yang bisa saya lakukan, memang nggak ada pilihan ya, di saat start tanpa modal. Dan karena mereka mau menggunakan jasa saya, karena tidak semua orang tahu caranya untuk menaikkan import, import itu sebagai sourcing pabrikan, negosiasi, urus semua keperluan importnya, dan lain-lain. Nah, ini kan jadi sebuah peluang ya. Problem mereka tentunya itu adalah jadi profit saya. Entah dengan alasan mereka tidak tahu caranya, ataupun memang tidak punya waktu untuk melakukan hal itu. Nggak mau ribet lah. Makanya ada jasa agen import yang di Indonesia itu menawarkan jasanya. Dan itu adalah step pertama yang saya lakukan untuk bisa bangkit ya. Karena memang pilihannya nggak ada modal. Jadi saya juga jualan jasa. Dan alasan penting kenapa saya memilih memulai dengan menjadi jasa import, karena tentunya menjadi jasa import itu tidak ngeluarin banyak modal. Hampir banyak, mungkin trial error ya untuk belajar, karena saya belajar ngulik-ngulik sendiri, jadinya butuh banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan itu. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya untuk kita jadi buka bisnis jasa import, bantu orang untuk import itu, pertama modalnya nekat, kemudian kredibilitas, dan tentunya pemahaman yang baik tentang seluk-beluk import. Minimal teman-teman punya pengalaman. Nah, gitu ya, dengan step pertama yang saya lakukan ketika saya bangkrut, kemudian berusaha untuk bangkit. Nah, kemudian, ya, saya perpendek lagi. Jadi setelah saya berselang beberapa waktu ya menjadi agen import, saya ceritakan step keduanya kepada Anda. Pada saat itu saya ada rasa penasaran nih, ada keinginan untuk coba masuk dan belajar berjualan online, seperti berjualan di marketplace ataupun di sosial media. Itu kan banyak waktu COVID juga semakin gencar. Sebelum COVID juga saya pernah ngerasain ya, buka toko di Bukalapak, cuman tokonya nggak terlalu saya jalani seriusin, karena waktu itu saya lagi aktivitas di usaha yang lainnya. Jadi saya di tahun itu, saya mencoba lagi untuk belajar lagi untuk berjualan online di marketplace. Nah, sehingga saya memutuskan untuk nekat masuk dan memulai jualan online, ya, menggunakan sistem dropship. Karena nggak punya modal banyak. Saya juga mikirnya agak strategis ya. Kalau misalkan saya tiba-tiba buka toko, kemudian saya ngimport, tentunya saya juga bakal penuh dengan resiko. Maksudnya apa? Saya nggak masih belajar, saya nggak ada persiapan, toko saya bangun, tentunya untuk importasi secara langsung mungkin uh, banyak perjuangan nantinya. Dan saya memilih untuk memulai berjualan melalui sistem dropship ya. Dengan tujuan saya dropship apa? Bukan dropship selamanya, karena dropship itu nggak enak. Ya. Jadi dropship itu memang saya fungsikan untuk start awal bangun reputasi toko saya. Jadi start awal agar supaya saya dapat review, rating, kemudian dapat apa namanya semacam traffic ya, sudah dikenal sama sistemnya marketplace tersebut, entah Shopee ataupun Tokopedia, sehingga ketika tokonya sudah ada penjualan, nantinya akan exposure dari sistem mereka, dari marketplace itu juga semakin mengarahkan kepada kita ya. Tentunya selain itu juga ada beberapa hal yang perlu disetting. Dan awalnya saya membangun reputasi toko lewat dropship ya, sehingga ketika nantinya reputasi toko saya sudah bagus dan saya juga sudah tahu cara berjualan, saya akan lebih mudah untuk menjual produk yang saya import sendiri tanpa perlu lagi bergantung lagi ke supplier lokal, sehingga untungnya jadi lebih banyak. Jadi seperti itu ya ceritanya. Kebetulan di tempat saya dulu ada supplier yang berjualan juga di marketplace, dan dia juga berjualan di kategori dekorasi ya, di kategori yang saya minat ya, dan punya passion di situ. Nah, teman-teman apakah sudah pernah ngerasain makin profit yang didapat dari dropship ya di MP itu gimana? Tipis banget kan ya? Ada juga yang tebal tapi gak awet, gak sustainable produknya. Dan itulah kenapa saya milih buat import sendiri. Jadi dropship itu hanya sekedar saya pakai untuk uh, jalan apa ya namanya, jalan penghubung saya terhadap impian saya untuk bikin toko online.
Tapi hebatnya bagi para dropshipper, ya, kalau dropshipper itu aku hebat juga, ya termasuk saya. Maksudnya hebatnya itu perjuangannya untuk ngulik-ngulik ngoptimasi agar supaya bisa laku meskipun suppliernya juga memiliki produk yang sama-sama nampilkan produknya di satu sistem yang sama atau platform yang sama. Jadi kalau kalian punya apa sudah jago dropship ya mau bisnis impor itu jadi lebih gampang karena sudah paham betul dengan cara optimasinya. Walaupun harga mereka lebih mahal, tapi laku-laku aja. Tahu ya, di dropship di MP itu masih banyak loh di Indonesia sekarang ini. Jadi kalau sekarang kalian main di dropship juga pastinya juga masih masih bisa aja. Hanya ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan ya agar supaya nanti penjualannya lebih lebih bisa ada yang terjual ya, penjualannya lebih kencang kayak gitu. Jadi setelah saya dropship, akhirnya saya putuskan untuk import sendiri ya sesuai dengan perencanaan saya. Ya, sebagai tambahan, alhamdulillah sebelumnya saya punya di slide sebelumnya saya sudah tunjukkan ya kalau saya pernah bangkrut di usaha gardening atau landscape. Kemudian saya beralih ke usaha supply untuk tanaman-tanaman di hias untuk kebutuhan dekorasi, yaitu tanaman-tanaman plastik atau artifisial. Karena memang itu adalah passion saya di bagian desain. Jadi saya memutuskan untuk masuk awal di kategori tersebut. Dulunya sebagai jasa agen import, saya juga nawar-nawarin awal-nawarin jasa saya juga ke mereka, para pengusaha dekorasi. Jadinya saya lebih paham dengan apa yang saya tawarkan dengan dunia mereka. Jadinya itulah kenapa ketika kalian punya passion untuk memulai usaha itu, saya sarankan mulai dari situ karena Anda lebih paham dengan uh, kondisinya seperti apa, minatnya mereka seperti apa dan lain-lain. Atau mungkin di sini teman-teman sebagai ibu rumah tangga ya atau berjualan handphone dan lain-lainnya, pasti kalian sudah paham dengan dinamika pasar seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari situ ya. Ada yang hobi di mobil, jualan mobil ataupun hobi di mobil. Bisa kalian mulai untuk mengenal bisnis import itu dari situ. Dan tentunya ketika kalian nyemplung di usaha yang kalian ada passion di situ, kalian lebih tahan banting apapun yang terjadi. Oke, ya, saya tidak lebih pintar dari Anda, dari teman-teman saya nggak lebih pintar. Namun saya yakin bahwa jika saya bisa memulai dari kondisi bangkrut, Anda pun pasti saat ini yang belum mengalami bangkrut, pasti juga bisa melakukan hal yang sama seperti saya lakukan ya. Saya nggak muluk-muluk, ya. Yang penting keluarga bisa tercukupi dan alhamdulillah setiap apa yang saya kerjakan juga uh, menghasilkan. Dan alasan kenapa saya ini aku kasih tunjuk kenapa sih saya milih bisnis import ya. Saya ulang lagi, ada 3 alasan utama ketika saya awal-awal masuk ke dunia ini, dunia bisnis import ini. Yang pertama, tentunya karena kondisi saya saat itu tidak punya modal ya. Jadi lagi setelah bangkrut, saya memang tidak mau lagi berhubungan dengan yang namanya kredit atau utang dari bank. Lawang mereka saat kondisi saya sulit, mereka tidak mau tahu, malah dendanya makin pekat. Pada akhirnya semua yang saya miliki saya jual untuk melunasi utang tersebut. Saya tidak punya apa-apa lagi hingga saya cukup jengkel ya, dan sampai saat ini saya tidak mau lagi bersentuhan dengan tawaran utang dari mereka. Yang kedua, jika misalnya saya mau memulai lagi di bisnis saya sebelumnya, yaitu project di landscape atau gardening, yang sebelumnya saya bangkrut, toh pada akhirnya saya juga butuh modal yang lumayan besar untuk merealisasikan hal tersebut. Karena kondisi yang saya saat itu tidak modal dan tidak mau lagi berhutang. Jadi bisnis tersebut untuk saat itu tidak lagi saya menjadi masuk akal ya untuk dilakukan. Dan alasan ketiga, setelah saya mencari-mencari dan saya mendapatkan info tentang bisnis import, setelah saya pelajari, di situ saya menemukan celah atau cara yang masuk akal di kondisi saya pada saat itu, yaitu untuk mendapatkan uang sekaligus membangun bisnis tersebut tanpa banyak ngeluarin modal ataupun tanpa modal. Sebenarnya ada banyak alasan, namun 3 hal ini yang saya highlight untuk Anda dalam kondisi saya saat itu. Boro-boro bermimpi bikin pabrik ya, kan kayak sendiri. Pada saat itu bisa makan aja udah untung. Boro-boro mau minta bantu ke pemerintah ya, yang nggak mungkin didengar lah. Siapa saya dan lagian mereka juga sibuk di politik. Jadi ketika kondisi bangkrut memang kita dipasrahkan untuk diharapkan untuk ya beraktualisasi diri dengan diri bergantung diri kita sendiri ya, tentunya dengan Tuhan. Bagaimana menurut Anda?
apakah alasan saya termasuk cukup masuk akal ya? Boleh cek di kolom chat. Phil, gimana cara sukses bisnis impor? Waduh, sukses itu nggak ada yang tahu, Tuhan yang tahu. Kalau jalannya mungkin saya bisa kasih tahu. Jadi saya akan ceritakan di slide-slide berikutnya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan chat di kolom chat ya. Nanti di sesi Q&A akan kita baca dan jawab semua pertanyaan. Oke, lanjut. Jadi saya ingin Anda mengetahui hal ini. Banyak sekali peluang yang bisa Anda maksimalkan ketika Anda nyemplung di dunia import ini. Jika nantinya Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang import, pastinya ya harus belajar dulu. Berikut ini adalah beberapa peluang yang bisa Anda maksimalkan nantinya. Yang pertama, Anda bisa memulai seperti yang saya lakukan, yaitu dengan memulai menjajakan diri atau dengan keahlian Anda menjadi agen atau jasa import. Ini tanpa modal, tanpa banyak modal. Adapun modalnya juga nggak terlalu banyak dibandingkan buka usaha sendiri ya, buka usaha bisnis yang fisik ataupun online. Yang kedua, Anda juga bisa menjadi penjual online maupun offline untuk produk-produk Cina. Ini saya mengawalinya buka toko online dari dropship ya, yang sekarang omsetnya mungkin alhamdulillah sudah ratusan juta per bulan. Yang ketiga, dengan Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman import, Anda bisa menawarkan diri menjadi karyawan di bagian purchasing agen perusahaan yang datang pakai jas. Ini saya analogiin sebagai orang yang lamar di perusahaan untuk sebagai purchasing agen, itu menjadi salah satu nilai plus ya buat kalian, daya tawar kalian ketika lamar di perusahaan. Yang keempat, nah ini yang cukup banyak ya sekarang ya, biasanya dilakukan sama ibu-ibu yang memiliki jaringan pertemanan yang banyak di grup WhatsApp, Facebook, pertemanan di apa sama wali murid di sekolahnya teman-teman apa putranya dan lain-lainnya. Nah itu biasanya mereka sering buka layanan just tip import ya. Bondonya cuma kasih tahu ini loh ada produk bagus, share ke grup dari Cina. Nah, misalkan ada yang minat, ayo import bareng-bareng, dia yang fasilitasi kayak gitu kerjanya. Nah, mana nih menurut kalian yang paling cocok untuk dikerjakan? Ya tentunya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kalian ya, karena kalian sendiri yang kenal dengan diri kalian. Oke ya, itu tadi ada sedikit gambaran tentang saya dan bagaimana saya melihat potensi dari bisnis import ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan margin keuntungan Anda dari produk yang mungkin sudah Anda import ataupun ingin Anda import. Jadi masih fokus ya. Halo, halo. Oke, boleh kasih emoticon dong. Apakah sudah siap ya? Yuk, kita lanjut mulai di slide berikutnya. Oke, ini adalah tips pertama ya. Adalah pilihlah platform yang tepat untuk melakukan import. Banyak orang yang mungkin udah kenal dengan AliExpress, kemudian dulu ada Shopee Cross Border, Lazada Cross Border, kemudian Alibaba. Atau mungkin di sini sudah ada yang pernah belanja import menggunakan beberapa platform yang aku sebutkan barusan. Jadi ada sedikit informasi dari saya. Alibaba Group, ini ya ada gambaran tentang Alibaba Group yang biasa terkenal AliExpress sudah nggak bisa kirim ke Indonesia, betul. Sekarang sudah kena pembatasan, tapi ada caranya kok untuk ngirim dari AliExpress. Tapi saya jujur nggak pernah, kalau untuk bisnis ya, saya nggak pernah untuk bisnis, untuk melayani klien saya untuk misalkan impor barang dari Cina, ataupun untuk saya jual sendiri, saya nggak pernah pakai AliExpress karena mehol. Itu untuk konsumen retail, tepatnya ya. Jadi ini aku jelasin tentang Alibaba Group ya. Seperti yang kalian lihat di layar, Alibaba Group terdiri dari berbagai macam memiliki berbagai macam anak perusahaan. Yang pertama itu ada ya, yang paling terkenal ya, ada Alibaba.com, B2B untuk grosir, yang fokus marketnya itu untuk market di Eropa maupun di Amerika. Kemudian ada AliExpress, ada Taobao, ada Tmall, Alipay, ada 1688. Nah, untuk referensi saya ketika teman-teman ingin berbisnis untuk belanja, selain teman-teman datang sendiri ke China, teman-teman bisa manfaatkan 1688 untuk melakukan sourcing maupun melakukan transaksi. Alasannya kenapa, saya akan jelasin di slide-slide berikutnya ya. Dan ini, aku pikir ini adalah salah satu platform yang terbaik dibandingkan dengan Alibaba sekalipun ketika kita ngomongin market untuk market Asia Tenggara ataupun Indonesia ya.
Oke, untuk memahami mengapa sih 1688 penting dalam menambah margin keuntungan Anda, jadi penting untuk kita memahami kelebihannya dibandingkan platform-platform lainnya seperti Alibaba maupun AliExpress ya. Nah, kelihatan tuh di layar Anda, tampilan muka dari platform 688, rasanya Cina. Ya, jadi 1688 Alibaba dan AliExpress dari segi target market 1688 sebenarnya dibuat ditujukan untuk melayani pasar lokal di Cina dengan barang harga yang disesuaikan dengan uh, bisa ditransfer nggak? Oh bisa, tenang aja, bisa kok. Jadi 1688 memang dibuat untuk khusus untuk market di Cina ya. Jadi orang-orang di Cina saja yang sebenarnya bisa melakukan transaksi di platform tersebut. Di platform tersebut menampilkan banyak sekali punya punya database yang paling banyak dibandingkan Alibaba untuk mengakses produsen langsung. Jadi kalau cari produsen itu gampang sekali di Alibaba ya, karena memang sorry di 1688. Soalnya hampir sama namanya Alibaba 1688 itu sebenarnya kalau pelafalan itu sama. Kalau kita melafalkan Alibaba itu alibaba.com ya, yang untuk pasar yang aku ceritain untuk pasar Eropa dan Amerika. 1688 sebenarnya kalau pelafalan di Cina itu Yaoliu Baba. Jadi kan hampir sama. Memang tujuannya memang difokuskan untuk orang lokal Cina saja. Jadi kalau di 1688 banyak penjual yang merupakan produsen barang dagangan yang sebenarnya atau pusatnya dari platform-platform ini. Hal ini memberikan kesempatan untuk negosiasi langsung untuk melakukan pesanan custom langsung dari Anda sebagai pembeli dengan pabrikan. Nah, sementara itu di Alibaba dan AliExpress berfungsi sebagai perantara yang dapat menyebabkan harga jadi jauh lebih tinggi dan fleksibilitasnya jadi jauh lebih rendah. Dari sisi user experience ya, cara kita menggunakan GoFood, meskipun desain dan fungsionalitasnya 1688 ditujukan untuk pengguna Cina, sehingga akan sulit untuk orang luar Cina menavigasikannya. Namun kesulitan ini sebenarnya akan memberikan kita peluang baik, terutama bagi Anda yang mau mempelajari ya seluk-beluk cara menggunakan platform ini meskipun bahasanya Cina ya, gampang kok caranya. Jadi yang ketiga tentunya ada efektivitas biaya. Pasar utama 1688 adalah pasar lokal Cina yang menawarkan barangnya dengan harga domestik untuk pasar lokal Cina yang seringkali murah sehingga bisa membantu Anda menghasilkan profit keuntungan yang lebih untuk market Indonesia. Jadi harganya nggak jauh beda dengan pasar yang ditawarkan di konsumennya nggak jauh beda untuk daya belinya ya antara Indonesia dengan Cina. Kemudian jangkauan kualitas dari produk-produk yang ditawarkan di platform ini menawarkan akses langsung ke beragam produsen, memastikan berbagai macam produk potensi penawaran dengan kualitas yang berbagai macam varian ya, tinggi maupun rendah itu sesuai dengan permintaan pasar, perusahaan Anda sebagai konsumen. Kemudian yang terakhir, kemampuan beradaptasi dengan pasar. Produk-produk di 688 dirancang untuk konsumen Cina yang banyak maunya, sehingga menghasilkan pilihan yang trendy dan beragam untuk memenuhi berbagai selera pasar internasional. Jadi pembelinya bisa dari AliExpress, bisa dari Taobao, bisa dari Alibaba, bisa dari Tmall. Ya, penjual-penjual di situ belinya langsung ke produsen-produsen yang ada di 1688. Ini adalah pusatnya kalau misalkan kalian mau mau ngimport, harusnya kalian tengok di platform ini. Oke, selanjutnya untuk ningkatin margin keuntungan Anda, tips yang kedua tentunya jangan gunakan web proxy import. Kalau bisa kalian sendiri lah yang buat web itu ya. Jadi apa sih? Ada yang tahu di sini web proxy import itu apa? Ya silahkan chat di kolom chat Google Meet ini ya, web proxy import. Biasanya itu kalian tinggal kasih link produknya, kemudian nanti mereka yang akan ngitungkan kayak ocistek gitu. Ya sorry aku lewat ngomong barusan. Ya seperti itulah. Jadi ada banyak kok yang versi Indonesianya yaitu yang disebutkan, yang versi Cinanya juga ada. Jadi itu sebenarnya web yang dibuat untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan pembelian produk-produk dari Cina. Web ini cocok kalau misalkan kalian importnya untuk keperluan pribadi, bukan bisnis ya. Dan berikut ini adalah kerugian yang mungkin terjadi jika Anda melakukan bisnis import dengan pembelian melalui web proxy. Yang pertama, tidak bisa melakukan komunikasi dan negosiasi dengan
pabrikan atau supplier secara langsung. Nggak mungkin ada itu. Kemudian yang kedua, harga produk yang kaku dan hanya mengacu pada apa yang ditampilkan di web proxy atau di 1688. Ketiga, kelemahannya tidak memiliki fleksibilitas untuk menentukan jasa kirim yang digunakan apa. Mereka yang tentukan. Keempat, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan diskon yang diberikan oleh supplier. Ada yang pernah pakai ini ya? Kali-kali lah pakai apa? Kalian yang nawarin bikin web seperti ini, gampang kok. Itu ya kelemahannya. Dan ini saya jelaskan lebih detail tentang beberapa kerugian yang mungkin akan teman-teman uh, dapetin ketika pakai platform seperti itu. Jadi misalkan ini kita hitungan bisnis ya, hitungan untuk dijual lagi. Ini contoh atas jika teman-teman menggunakan web proxy. Misalkan nih ada Anda belajar belanja colokan multifungsi seperti yang ada di layar. Produk yang seperti yang Anda lihat di layar itu ya. Misal Anda belanjanya 500 pieces, karena Anda tidak punya akses langsung untuk komunikasi dengan supplier di Cina atau penjualnya langsung, maka jika nantinya agen import atau web proxy tersebut mendapatkan diskon, dikasih diskon oleh supplier, namun karena Anda nggak tahu, karena tidak punya komunikasi langsung dengan supplier, ya, maka diskon tersebut bisa-bisa seringkali akan menjadi milik agen atau web proxy tersebut, menjadi keuntungan mereka, masuk kantong ke agen web proxy tersebut ya. Ini ada ilustrasinya ya, misalkan kalian lihat di gambar colokan multifungsi itu di 1688 maupun di web proxy akan ditampilkan dengan harga 73,6 yuan sampai dengan 82 yuan sesuai dengan variasinya. Nah, di sini kita lakukan komunikasi ya lewat 1688, melakukan negosiasi sedikit ya. Dan pada akhirnya kita diberi potongan harga dari harga yang dicantumkan, yaitu 73,6 menjadi 49. Nah, ada selisih margin kira-kira 24,6 yuan. Yo, 24,6 yuan. Itu adalah selisih margin. Kalau teman-teman pakai web proxy, maka jatuhnya akan ditarik 7,36. Kemudian ketika web proxy itu atau jasa agen itu dapat diskon, ya diskonnya masuk kantong mereka. Ya. Nah, tentunya nggak mau lah kita lakuin hal tersebut ya. Itu kalau misalkan kalian belanjanya 500 pieces untuk dijual kembali dan per keuntungan diskon yang dikasihkan per piecesnya itu 57.000, dikali 500.000 aja udah berapa banyak juga ya. Mending masuk kantong kita. Kemudian kerugian kedua ketika teman-teman memaksakan untuk import menggunakan web proxy ini biasanya kalau orang nggak tahu. Yang seperti Anda lihat di layar, harga yang tertera untuk produk tersebut adalah 73 sampai 82 yuan. Supplier kasih harga misalkan ya, supplier kasih harga 74 yuan, nggak bisa dinego. Kemudian web proxy itu atau agen, sebagai agen kita markup harganya 3 yuan aja, yaitu atau 6.900 kalau dikalikan yuan 2.300. Maka produk yang teman-teman tawarkan ke klien adalah 77 yuan. Nah, ini masih masuk akal karena rentang harga yang terlihat di 1688 masih di kisaran angka 73 sampai 82. Kalau dikasih harga 77 yuan juga kalau misalkan klien bisa jual juga mereka akan makan ya aja dengan harga tersebut. Nah, tentunya kalau misalkan kita klien belanjanya banyak dalam jumlah 500 pieces, keuntungan margin profitnya hanya 3 yuan per produk, dikalikan 500 pieces, ini ya, 6.900 kali 500 pieces, jadi totalnya adalah 3.450. Ini kalau jasa agen nakal dapat cuan segitu, nggak ikut jualan, cuma dapat gambaran. Oke, tips ketiga ya. Tips ketiga ya, untuk meningkatkan margin dari profit Anda, seperti yang saya bilang tadi, ya, ketika import, carilah produknya, pabrikannya, itu di platform 1688. Lakukan import secara mandiri, nggak usah pakai jasa agen import atau web proxy, kalian harus belajar tentunya, dan handle semua prosesnya, mulai dari buat akun 1688 untuk transaksi, belanja, pembayaran, dan lain-lain, cari supplier, pabrikan, negosiasi harga, quality control, pengiriman, Anda sendiri yang kelola. Itu adalah salah satu hal wajib yang perlu Anda ketahui dan miliki untuk bisa melakukan import dan mengurangi cost biaya import yang bisa Anda lakukan ya.
yang harus wajib Anda lakukan ketika ingin menebalkan margin profit Anda. Sepertinya agen import itu sama dengan Anda. Mereka bekerja sama ya. Kalau misalkan kalian pakai jasa agen import nih, sebenarnya agen import itu sama dengan Anda ya. Mereka juga mereka bekerja sama dengan banyak pihak forwarder. Mereka juga bukan punya forwarder atau gudang sendiri. Mereka juga bekerja sama dengan jasa bayar yuan, jasa QC, dan lain-lain ya. Nah, atau kalau mereka juga sebagai perantara, kenapa kalian sendiri aja ya jadi perantara? Oke, bisa langsung terima kasih. Bisa pakai di browser lebih mudah untuk translate-nya. Ya, sudah kelihatan ya cara untuk translate-nya tadi dikasih ini ya di slide itu ada ilustrasi ya cara untuk translate kan. Oke, jadi translate Google dari Google itu memudahkan kita ya. Cuman translate Google itu tidak bisa dipakai untuk negosiasi. Kalau untuk menavigasikan platform ini good banget ya. Itu memang berguna banget. Oke, yang berikutnya ini yang paling penting. Klik kanan translate betul. Kak Zenzen. Tips keempat ya, ini perhatikan baik-baik. Agar supaya Anda tidak bingung atau tersesat saat riset produk, ini kalian lihat di layar, itu ada potongan screenshot dari Marketplace Shopee, hasil pencarian dari Marketplace Shopee. Agar supaya Anda tidak bingung dan tersesat saat riset produk, cobalah untuk memfokuskan pikiran teman-teman pada target marketnya, bukan pada produknya ya. Kalau produk itu banyak sekali. Cara mudah untuk memilih niche market Anda bisa belajar dan memilahnya ya untuk niche market. Kenapa kita harus fokus ke niche market ya? Karena supaya kita menargetkan sesuatu atau pasar atau orang itu precise atau tepat ya. Kita menyampaikannya juga tepat untuk mengkategorikan demografi, mengkategorikan niche tersebut. Alat bantunya ada 3 hal. Ini saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah demografi ya. Jadi demografi itu mengacu pada karakteristik statistik dari segmen market Anda. Jadi demografi membantu kita untuk memahami siapa audiens target Anda dan apa kebutuhan dan preferensi khusus yang mereka miliki. Demografi ini bisa kita pilih berdasarkan pertama, usia, kemudian jenis kelamin, kemudian tingkat pendapatan, kemudian tingkat pendidikan, status pernikahan, suku. Misalkan kalau diaplikasikan ke penargetan kita di pasar, saya ingin jualan produk ke orang-orang yang berumur 50 tahun. Nah, kira-kira orang 50 tahun punya problem apa? Oh, kesehatan ya, misalkan ya gitu ya. Oh, dia lagi encok gitu, encok dan lain-lainnya. Itu adalah salah satu hal yang bisa kita filter untuk penargetan kita berdasarkan niche berdasarkan demografi. Dan ini penting sekali. Anda harus punya target. Siapa target Anda saat berjualan. Jangan buru-buru menentukan produknya. Atau bisa juga yang ahli tentukan produknya dulu, kemudian sesuaikan targetnya. Bisa juga seperti itu. Tapi buat teman-teman yang masih baru mulai, lebih baik kenali dulu siapa targetnya, kemudian cari tahu kebutuhannya apa, supply solusinya. Nah, kemudian untuk menentukan niche, yang kedua, selain demografi, ada berdasarkan geografi. Geografi ini mengacu pada lokasi ya. Jadi area fisik di mana target kita tinggal. Jadi memahami geografi membantu kita untuk menyesuaikan niche kita agar sesuai dengan kebutuhan dan minat khusus orang-orang di lokasi tertentu. Nah, ini melibatkan analisis faktor seperti negara, kemudian pemilihan target kota, target wilayah, iklimnya seperti apa, budaya lokal. Kalau di Jawa Timur itu sekarang lagi panas banget ya. Jadi kalau nggak pakai AC itu bisa seharian bisa berkeringetan dan kurus ya. Makanya itu ketika kita menargetkan suatu hal di lokasi di daerah Jawa Timur ataupun di daerah-daerah tertentu, kalian harus lihat juga sekarang mereka sedang alami problem apa sih yang bisa kalian carikan solusinya. Itu adalah salah satu hal yang membantu kita untuk memilih niche target kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa filter berdasarkan psikografis ya. Jadi psikografis mempelajari karakteristik psikologi emosional dari audiens target Anda. Psikografis membantu Anda memahami apa yang memotivasi atau memudahkan Anda memungkinkan Anda untuk
buat niche yang sesuai dengan profil psikografis mereka ya. Ini meliputi seperti minat, hobi, pendapatan, nilai-nilai, gaya hidup, sikap, sifat kepribadian, perilaku mereka, dan lain-lain. Nah, dengar tuh ada yang apa makhluk ya, target pasar atau makhluk yang uh, suka makannya itu cuma sayuran, tuh nggak pernah makan daging ya. Nah, itu target juga ya seperti itu. Itu adalah seperti nilai-nilai apa yang dalam hidupnya penting. Misalkan secara religius nih, orang yang religius itu adalah sebuah termasuk psikografis. Ketika kita mentargetkan itu, kita tahu dengan nilai-nilai apa yang nantinya kita bisa manfaatkan untuk cari demandnya atau kebutuhannya apa, cara menyampaikannya apa produk kita ke mereka itu seperti apa sehingga sesuai dengan nilai-nilai mereka. Seperti itu teman-teman wajib juga pelajari ya dan untuk memilih misalnya. Jadi sering-sering latihan riset ya. Bantu dengan pertanyaan ini gambarannya. Misalkan saya akan berjualan template-nya produk, nama produk atau produknya apa, plus kualitas, plus harga. Yang diminati atau dibutuhkan oleh demografi plus geografi. Dan yang mementingkan nilai psikografi. Nah, ini kalian perlu isi. Jadi saya akan, misalkan ya, saya akan berjualan pemotong rumput berkualitas baik dengan harga di atas 500.000 yang diminati atau dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan swasta di daerah Jawa ataupun Sumatera yang penting kan kebersihan lingkungannya. Jadi seperti ya, kalian lihat di gambar ya yang ada di slide itu ada yang jualan pemotong rumput ya. Nah, pemotong rumput itu, sorry, geser. Pemotong rumput itu harganya 690.000. Ketika kalian tahu siapa target kalian, ya di daerah mana lokasinya, kemudian ke siapa, ke instansi atau perorangan, ke perusahaan atau kemudian geografis yang di mana di Jawa atau Sumatera itu akan membantu kalian menentukan kemana kalian akan menawarkan produk tersebut ya. Misalkan kalau kalian mainnya Facebook Ads atau kalau di Shopee kalau nggak salah itu ada yang serupa itu kita bisa milih penargetan lokasi ya. Jadi kita bisa lokasi apa pilih lokasi itu mentargetkan yang sesuai dengan target pasar kita ya. Jadi lakukan riset permintaan terhadap produk tersebut di dashboard. Misalkan ya, kalau kita jualan di Shopee, bisa lihat di dashboard iklan Shopee atau di Google Keyword Planner. Jika volumenya banyak, ketika kalian punya asumsi pada sebuah statement ya, atau niche ya, jika volumenya banyak dan kompetitornya bisa Anda hadapi atau kalahkan, maka produk tersebut berpotensi untuk mendatangkan keuntungan. Jadi misalkan kalian mainnya untuk berjualan memotong rumput seperti ini, nah, kalian tanyakan ke diri kalian, kira-kira kalian kalau melihat kompetisinya seperti ini masih bisa nggak ngadepinnya? Ya tentunya melakukan riset, hitung-hitung juga kira-kira produk ini HPP-nya berapa sih, kalau dikatakan berapa sih. Nah, kalau misalkan profitable, ya gas aja dimainkan. Jadi, balik lagi ya, kalau kalian ngerasa saat ini berjualan di marketplace itu agak susah ya, coba masuk ke apa target produk yang kalian mau jual, kemudian mainkan rentang harganya. Kalau saya suka main di marketplace itu, awal-awal saya suka main di marketplace itu cari keuntungan di produk-produk yang harganya di atas 200.000, 300.000. Karena kalau kita main project di harga rentang harga itu 200.000 ke atas ya, sampai 1.600.000 itu kompetitornya semakin sedikit ketimbang kita berjualan di produk-produk receh. Karena produk-produk receh ya produk-produk murah itu sudah banyak sekali dimainkan oleh para importer yang besar ya. Kita nggak mau juga melawan itu, ngapain ngabisin tenaga sumber daya kita. Mending kita milih untuk bermain di cara yang berbeda atau ranah yang berbeda. Toh konsumen itu sebenarnya kan dibagi menjadi banyak ya. Ada yang suka harga produk yang murah, ada yang suka harga produk yang mahal karena percaya kalau mahal itu kualitasnya bagus, ada yang tengah-tengah aja, ada yang suka murah, ada yang suka mahal. Dan tentunya ketika kita berjualan di produk yang rentang harganya, konsumen yang suka yang harga mahal, tentunya kita menyampaikan produknya juga harus dikemas dengan cara yang bagus sehingga orang itu percaya dan merasa pantas untuk membeli produk tersebut ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau main di marketplace, saran saya ya main di produk yang
jangan main di produk-produk murah ya. Mainlah di produk-produk yang mahal ketika teman-teman mau mulai ya. Ini ceritanya kita lagi mulai, belum punya modal banyak ya. Mainnya di produk-produk yang mahal aja. Atau sedikit siapin lah produk beberapa SKU yang produknya itu murah, yang memang tujuannya bukan untuk cari cuan, tapi untuk get traffic aja. Oke, selanjutnya ya. Tip keempat. Tips keempat, sebentar. Ini pesertanya udah berapa? 29. Alhamdulillah. Oke. Tips keempat ya, kalian perlu belajar cara negosiasi dengan supplier di 1688 pakai bahasa Cina. Jadi jago negosiasi itu adalah hal yang penting. Tapi sebenarnya kalau kita ngerti sebenarnya juga mudah kok. Tinggal copy paste sebenarnya. Nggak perlu kita harus belajar Mandarin untuk bisa negosiasi. Jadi setidaknya tahu cara komunikasi yang benar ya. Jadi silakan gunakan fitur chat ya kalau mau komunikasi dengan seller di 1688. Cari ikon tanda air itu seperti yang ada di layar, kemudian klik. Nah, setelah diklik, nanti akan didirect ke akses chat fitur dari 1688. Jika Anda memiliki widget, Anda juga bisa melakukan komunikasi by widget. Cari nomor widgetnya, supplier tersebut di blok perusahaan yang tertera di 1688 ya, seperti yang aku tandain di panah warna merah itu. Nah, ini aku kasih tip ya tentang gimana sih caranya negosiasi supaya probabilitas kita atau kemungkinan kita untuk dapetin diskon lebih besar tanpa kita perlu uh, belanja dalam kuantiti banyak. Jadi ikutin tips ini. Ini penting. Jadi tips tambahan agar margin profit Anda makin besar yaitu benerin cara negosiasinya. Dan hal ini kita lakukan saat komunikasi dengan seller Cina dan dapat diskon walaupun pembelian kita nggak terlalu banyak. Caranya, komunikasilah seolah Anda adalah orang Cina. Jangan pakai Google Translate. Sekali lagi, jangan pakai Google Translate ya. Google Translate hanya kita gunakan untuk mentranslate platformnya saja. Karena Google Translate itu formal terjemahannya dan gaya bahasanya kaku. Terjemahannya seringkali nggak sesuai dengan kosakata mereka. Jadi kemungkinan Anda ketika negosiasi kelihatan bukan orang lokal Cina, karena bahasanya kaku, itu tinggi. Konsekuensinya kemungkinan dapat diskon itu jadi kecil ya. Jadi ibaratnya gini konsepnya. Kalau kita negosiasi pakai bahasa mereka, maunya sih kita dianggap sebagai orang Cina juga. Karena kalau mereka tahu kita orang Cina, seakan-akan mereka juga menganggap kita tahu dengan harga pasaran dari produk tersebut ya. Sudah punya banyak list tentang siapa-siapa yang menjual ini. Itu anggapan mereka. Siapapun yang belanja di 1688 pasti mereka akan lakukan untuk berbisnis ya. Dan kalau orang Cina sendiri yang belanjanya di 1688 pastinya mereka juga akan kecil kalau naikkan harga atau kaku di harga. Itulah kenapa ketika kita mau negosiasi ya, buat seolah-olah kita negonya itu seperti orang Cina. Dan ini sebenarnya nggak perlu kita belajar Cina. Ngapain? Aku juga sampai sekarang juga nggak bisa bahasa Cina. Kalaupun belajar juga nggak mungkin. Udah nggak mungkin dilakukan, males lah. Jadi cara gampangnya adalah cari temen ya, minta bantuan ke teman yang punya fasih bahasa Mandarin, dan ingat ya bukan Google Translate untuk menerjemahkan komunikasi kalian. Nah, jika Anda tidak punya teman untuk yang jago Mandarin, ayo sini join saya di komunitas. Oke, ini ada info tambahan nih. Gimana? Lumayan panjang ya, lumayan panjang materi kita di webinar ini. Udah jam 20.22. Gimana? Masih mau lanjut? Supaya saya nggak ngerasa sendirian. Makasih, Kak Zenzen, Pak Hasanuddin. Masih semangat ya? Uh, ini ada sedikit gambaran ya tentang apa saja sih yang perlu Anda hitung ketika mau import. Mau import tentunya hitung dulu. Jangan sampai ketika barang datang itu dihitung ternyata, nggak dapat untung, kacau. Ini kalian harus perlu hitung dulu dan pasti ketemu. Hitung dulu ketika barang Anda yang sedang mau Anda import itu ketika ada di Cina. Jangan kacau ketika hitungnya ketika sudah nyampe di Indonesia. Ya, udah nggak bisa dibatalkan. Jadi hitunglah cost import itu ketika barang itu masih ada di Cina. Jadi kalian bisa memutuskan
layak tidaknya produk ini diimpor ya. Jadi ada beberapa variabel yang wajib kita hitung untuk memastikan apakah produk tersebut yang ingin kalian import tersebut masih profitable ataupun layak untuk dijual di Indo. Dan berikut ini adalah beberapa variabel ya yang perlu kalian hitung. Yang pertama, harga per pieces dari produk dikalikan quantity. Misalkan kalian beli kalkulator, harganya berapa, dikalikan belinya mau beli berapa. Misalkan beli 500, ya kali 500 harganya. Kemudian, ditambahkan lagi dengan ongkir lokal Cina. Jadi pengiriman dari gudang supplier atau pabrikan ke gudang forwarder atau gudang kita di Cina. Itu membutuhkan biaya. Biaya itu nantinya perlu Anda tambahkan di cost untuk hitung. Kemudian ongkir Cina ke Indonesia. Jadi di sini sudah banyak sekali yang forwarder atau jasa pengiriman yang fasilitasi untuk import dengan metode LCL atau less container load ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu lagi ngitung HS code, hitung lain-lainnya. Yang kita perlu tanyakan ke forwarder hanyalah angka bulatnya. Wih, kategori misalkan nggak saya, kasih install gambarnya, produk ini masuk kategori apa dan biayanya berapa. Oh, ini masuk ke plastik umum, ya, masuk ke umum. Harganya 4,5 juta bang. Oke, hitung-hitung, ambil 0,1 CPN itu, oh masih untung, ya sudah itu dikerjakan. Mereka yang urus apa pajaknya, dia masuknya, lain-lainnya, kita yang terima hitungan bersih sampai ke apa Jakarta itu berapa. Nah, saya suka yang kayak gitu. Kecuali biasanya saya hitungkan sampai detail itu ketika ada klien yang importnya kontaineran. Kalau saya belum pernah kontainerannya, saya nggak sekaya itu. Kemudian ongkir lokal Indonesia itu perlu kalian tambahkan. Misalkan dari kalian posisinya di Bandung, ya dari Jakarta ke Bandung naik kargo itu berapa? Oh, kalau misal coba ordernya apa kurungan, misal mau import satu pieces bisakah? Ya, bisa aja. Nanti ya tak jawab di Q&A. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi adalah biaya transaksi yuan. Jadi di 1688 itu kita nggak bisa bayar langsung ya dari rekening kita ke 1688 ke platform tersebut. Kita karena sekali lagi platform tersebut dikhususkan untuk mereka yang belanja untuk khusus untuk lokal Cina. Kalaupun kita sebagai orang asing nanti kenanya itu di uh, seperti program pas ya, pas untuk pembelian. Dan itu ada pembatasan setahun itu berapa batasan berapa yuan kalau untuk bisnis tidak. Jadi kita membutuhkan orang yang mau bantu kita membayar transaksi yuan dan biayanya murah, yaitu kisaran 50.000 per invoice ya. Berbanding kalau belanjanya di Alibaba kita bayarnya pakai debit atau kredit card, kita kena fee transaksi. Belum lagi kalau misalkan kita aktifkan trade assurance, kita kena fee transaksi itu kisaran antara 3-5%. Itu kan sama aja dengan, kalau itu bisnis ya, misalkan saya belanjanya 100 juta, kena fee 5% juga, atau 3% ya, ya lumayan gitu. Kalau menurut saya sih. Jadi itulah kenapa saya lebih prefer teman-teman nanti belanjanya lewat lewat 1688 aja ya. Kemudian biaya agen import jika teman-teman nanti pakai bank BRI ya. Kasih komisi ke bank BRI untuk uruskan semuanya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian belajar import mandiri, untuk biaya agen import tidak ada. Jadi kalian yang urus sendiri ya, biaya-biayanya. Ini adalah perhitungan dari uh, ilustrasi perhitungan dengan cara sederhana untuk menghitung produk import, produk yang ingin kalian import di yuan. Uh, di yuan itu per invoice ketika kita check out itu 50.000. Nanti saya ilustrasikan ya. Jadi yang pertama, variabel pertama ilustrasinya untuk hitung, yang pertama yang perlu dihitung adalah harga per pieces produk dikali quantity ya, tentu ya. Harga produk kan 49 yuan nih. Kemudian dikalikan kita belanjanya 72 pieces misalkan. Jadi totalnya adalah yang perlu kita siapkan adalah 3.528 yuan. Nah, ini kan udah dapat setelah nego tadi yang awalnya harga 73 diturunin jadi 49. Nah, itu kalau kita import mandiri seperti itu. Nah, jadi 3.528 yuan dikali rate pada saat itu masih tinggi, 2.330 rate yuannya. Nah, di total kita harus menyiapkan yang pertama biaya untuk produk sendiri sebesar 8.200.000
200 sekian. Kemudian yang kedua, ongkir lokal Cina. Nah, kalau di 1688 setelah kita check out di situ tertera untuk estimasi biayanya di platformnya ya 1688 itu sudah menyediakan perkiraan biaya kirimnya. Cuman saya selalu memastikan dan menanyakan kembali via chat ke suppliernya atau sellernya di 1688 itu ongkos kirim aktualnya itu berapa? Karena 1688 biasanya hanya estimasi. Kalau kita nggak menanyakan ke sellernya, biasanya mereka akan menggunakan estimasi yang disiapkan oleh 1688. Dan estimasi itu biasanya mahal sekali. Itulah kenapa kita harus tanyakan. Jadi di sini kebetulan dapat ongkirnya itu 52 yuan dikalikan 2.330 per yuannya. Ya ini rate yuan ya, 2.330. Pada saat itu, kemudian jadinya kita perlu tambahkan 121.000 sekian-sekian untuk biayanya, untuk hitung HPP. Kemudian yang ketiga, ongkir Cina ke Indonesia. Di sini ada tertera, ya kita perlu tanyakan ya, untuk tahu, untuk ngitung biaya pengiriman dari Cina ke Indonesia, kita pasti ditanyain oleh forwardernya adalah, yang pertama, ukuran dimensi produk atau kemasannya. Nah, di sini kebetulan kita dapat informasi. Nah, informasi ini ada dua cara kita dapetin ya. Yang pertama kita baca dari deskripsi produk, kemudian kita tanyakan langsung ke suppliernya. Kalau saya langsung tanyakan ke suppliernya supaya lebih aktual. Nah, di sini saya tanya tentang dimensi satu koli dari produk ini dan isinya per koli itu berapa pieces sih gitu ya. Jadi ini aku dapat informasi yang pertama satu koli itu isinya 24 pieces, kemudian net weight, kemudian gross weight dan ukuran kartonnya yaitu 4037 kali 32, yaitu kalau dikalikan yaitu nilainya adalah 48,396 cm kubik. Nah, untuk kita tahu berapa CBM sih, karena forwarder kan harusnya per CBM sekian misalkan ya, kategori umum 4,5 juta atau 5 juta ya. Nah, kita perlu tahu volume dimensi paket kita berapa. Di sini untuk cari tahunya sangat mudah sekali. Dari ukuran paket itu kita kalikan semuanya hingga mendapatkan publikasi 48,396 cm kubik untuk mendapatkan CBM. Tinggal dibagi 1 juta. Jadi dapatnya nanti ketemulah CBM-nya. Ya, di sini case-nya adalah perhitungannya 0,048. Tuh, nggak sampai 0,1 CBM. Biasanya forwarder itu ada minimal kirim. Minimal kirim bisa berkisar antara 0,5, 0,3, dan lain-lain. Jikalau teman-teman di sini nantinya ngirim produk seperti ini, hanya satu koli, yang nilai CBM-nya hanya 0,048, nanti di charge-nya akan 0,5. Ada juga forwarder yang minimal kirimnya itu 0,1. Nanti di charge-nya ya 0,1. Misalkan forwarder itu ngasih kenakan biaya 0,1 nih. 0,1 untuk barang kategori ini, misalkan 4 juta, anggaplah 5 juta ya. 5 juta berarti 0,1 CBM-nya adalah 500.000. Jika teman-teman hanya beli satu koli yang nilai CBM-nya hanya 0,048, dikalikan 500.000, dikenapin ya, jadi 0,1 CBM. Dan ini sudah include all in dengan biaya masuk, pajak, cukai dan lain-lainnya. Jadi kita nggak perlu ngurusin itu, mereka yang ngurusin. Karena kita juga belanja LCL, ya less container load ya. Jadi nggak mungkin kita bisa narik informasi tersebut ya. Gitu. Nah di sini kebetulan kita mau beli untuk binepin ya. Jadi minimal 0,1 kita belanjanya 3 koli. Satu kolinya kena ukuran CBM-nya 0,48, jadi tinggal kalikan aja 3 koli dikali 0,48 CBM yaitu 0,144 CBM. Nah di sini ini kategorinya masuk di lapas 5 juta. Jadi 0,144 CBM dikalikan 5 juta. 5 juta dapatnya dari mana? Banyak ke forwarder, kasih fotonya aja. Ini masuk apa bro? Misalkan forwarder A kasih 5 juta, misalkan forwarder B kasih 6 juta, dan lain-lainnya. Ya, tentunya kalian tes sendiri. Kalau tentunya ya cari yang kredibel ya, jangan hanya kasih murah aja. Kasih murah nanti resikonya ada dua. Kalian suruh
bayar pajak sendiri, ngurus sendiri, dan itu ribet banget, minta ampun. Keduanya, kalian dapat harga murah, cuman sering redline. Nah, kan nggak jadi bisnis kalau redline, kayak gitu. Nah, 720.000 untuk 3 kali 700. Kita mending ya, ini kalau pikiranku ya, karena saya bukan forwarder, ya saya mending jualan, fokuskan pikiran saya untuk tim saya untuk jualan, optimasinya gimana. Untuk timbang mikirin ngabisin sumber daya untuk mikirin 720.000. 720.000 kalau menurutku ya itu rezeki mereka. Yang penting kita sama-sama cengli lah, sama-sama win-win kayak gitu. Uh, jadi ongkir per piecesnya dibagi 72 pieces sama dengan 10.000. Jadi per piecesnya kita itu harus menginkludkan jadi HPT, yaitu 10.000 per pieces ya. Nah, itu untuk hitungan ketiga. Kemudian yang keempat ya, ongkir lokal Indonesia. Ini perlu kita hitung. Ilustrasinya seperti ini. Satu koli tadi dapatnya 13,8 kilo ya. Nah, ini gross weight ya. Kemudian satu komplinya isinya 24 PCS. Jika kita belanja 3 koli, tinggal ngitung aja. Dan kita kena cek tarif kargo dari Jakarta ke Bandung, yaitu 87.000. Ya, tinggal bayar aja lah ke kargonya. Jadi, kesimpulannya, perhitungannya, hanya ini yang perlu kalian bayarkan untuk ngitung HPP, apakah produk ini layak atau tidak diimpor dan dijual kembali. Kalau nggak layak, lanjut cari barang lain. Kalau layak, gas untuk impor dan siap pasarkan. Dan ini adalah beberapa penjumlahan ya dari variabel-variabel yang perlu kita hitung. Yang pertama, harga produk plus kuantiti kali kuantiti, 8 juta sekian-sekian. Ongkir lokal Cina, 120.000 sekian-sekian. Ongkir Cina ke Indonesia, all in, nggak usah bayar pajak dan lain-lainnya. Maksudnya nggak usah bayar kita sendiri yang pajak. Itu sudah include mereka yang bayarkan senilai 720.000. Kemudian ongkir lokal Indonesia, 87.000. Biaya transaksi yuan, nah ini biaya transaksi yuan itu kalau misalkan kita belanjanya 50 juta ya per invoice, ketika kita cek out di 1688, ya bayarnya per transaksi itu ya 50.000 saja ke penjual yuan. Dan di sini ya saya titip pesan karena banyak sekali yang nawarin jasa penjual yuan di Instagram, di Facebook grup dan lain-lain. Cari yang amanah pertama, kedua cari yang bisa melayani refund, penting ini. Jadi ketika kita order, kadang-kadang produk yang kita order itu out of stock, sehingga secara otomatis kita itu harus cancel cancel transaksi itu di 1688. Kalau misalkan yang dari 1688 kita cancel, pembayar atau jasa yang bayarin transaksi yuan kita nggak bisa ngurus refund, otomatis duit kita hilang. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi pastikan teman-teman pakai jasa pembayaran yuan yang amanah dan bisa terima yuan yang transaksi kita misalkan di refund. Jadi totalnya adalah 9.198 sekian-sekian, 72 BCS. Pada saat itu harganya masih oke. Beberapa bulan beberapa 1 tahun yang lalu ini saya perhitungannya belum update. Ini harganya 127.000. Nah, tinggal di sini kalian tugasnya adalah ketika ini masih profit ya, kita hitung profit impor. Nah, di sini kalian tugasnya adalah balik lagi ke data yang kalian telah riset sebelumnya tentang market siapa yang kalian target. Nah, ini disesuaikan dengan pengemasan cara kita menampilkan produk, cara kita menargetkan siapa yang mau diiklankan, dan lain-lainnya. Kalian ambil data itu untuk bisa menjual produk ini. Untuk bisa dapetin uang dari import, sebenarnya nggak harus banyak produk. 1 SKU atau 2 SKU, 3 SKU aja udah cukup kok. Buat apa? Buat teman-teman bisa, nggak usah muluk-muluk lah, bisa hidup enak ya makannya. Ngalahin PNS itu sudah banyak sudah banyak contoh ya di komunitas itu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nyiapin toko dengan banyak SKU hampir ratusan. Modalnya siapa ya, kecuali kalau teman-teman punya banyak modal. Kalau saya nggak dulu ya. Jadi saya pastikan produk tersebut profitable dan ada target marketnya. Saya tahu ke mana saya akan tawarkan produk itu. Dan saya hanya siapkan beberapa SKU saja. Ini cuma 3, awalnya dengan 3 SKU ya. Nah, ceritanya dari 3 SKU atau 3 produk yang saya riset,
Saya anggap produk A, B, C ya. A, B ini penjualannya nggak akan kenceng. Produk C yang saya anggap pada saat riset itu nggak terlalu laku, bahkan bisa laku, bahkan bisa laku di luar harapan ekspektasi saya. Jadi itulah kenapa riset itu wajib meskipun nggak tepat, nggak bisa 100% akurat, cuman harus wajib kita lakukan. Dan ketika kita import datangkan nggak ada satu produk ya. Jadi kita bisa bermain dengan banyak. Kalau lebih cerdik lagi ya seperti tadi Bang Bel ya, ngetesnya itu pakai produk lokal yang sudah disiapkan di lokal ya, sama supplier-supplier yang ada di Indonesia. Kalau supplier itu kan kita lihat ya di marketplace Shopee, di Tokopedia dan lain-lainnya pasti kan ada banyak produk-produk yang nggak laku. Kebetulan kita sudah riset pasarnya di mana, kita mainkan produk mereka, bisa dibeli dulu atau bisa ajak ke mereka untuk transaksi dropship ya. Jadi ketika sudah kita tes, ternyata market sudah bisa nerima, barulah kita gas untuk import sendiri. Oke, itu ya. Nah, ini ada info tambahan lagi ya, untuk tips ke-6, yaitu bayarnya via 1688. Nah, jadi bayar transaksinya di 1688 saja. Jika bayar di Alibaba, maka ada fee ya, transaksi sebesar 3% sampai 5% ketika kita bayarannya lewat debit atau credit card. Dan itu lumayan juga kalau kita belanjanya cukup banyak. Hampir sama dengan fee jasa import atau agen import ya, yang dikenakan kepada Anda. Jadi berbanding terbalik, jika Anda bertransaksi via 1688, Anda hanya perlu bayar biasa jasa yuan sebesar 50.000 per invoice ya. Sebenarnya Anda bisa melakukan pembayaran ke supplier di 1688 menggunakan banyak pilihan pembayaran seperti bank transfer, Alipay transfer, WeChat transfer, dan lain-lain. Namun untuk awal pembelajaran Anda, saya merekomendasikan Anda menggunakan fitur pembayaran yang disediakan oleh 1688, yaitu fitur Assist to Pay. Ask someone to pay, terkenalnya gitu. Namun nantinya Anda memerlukan orang Cina yang bisa membantu Anda membayarkan transaksi Anda tersebut yang Anda lakukan di 688 sendiri ya, pakai akun Anda sendiri ya. Jadi akun 688 sendiri, Anda melakukan check out sendiri, masukkan keranjang sendiri, pembayaran sendiri. Nanti dibantu oleh jasa pembayaran menggunakan fitur yang namanya Assist to Pay. Nah, ini ada ilustrasi di slide layar kalian. Untuk melakukannya, transaksi mudah seperti pembelanjaan di platform-platform ya Shopee itu kemudian dan lainnya, masukkan produk di dalam keranjang, di situ tertera estimasi biaya kirimnya dan berapa. Ini seperti yang tadi aku bilang, tanyakan ya supaya bisa lebih akurat. Kalau bisa nih Bu, harga barang seperti yang saya lakukan agar supaya nanti kita bisa menekan biaya modal kita ya. Kemudian pakai tips yang sudah tadi saya kasihkan ya, pura-pura jadi orang Cina, bahasanya juga diolah seperti orang Cina. Nah itu ketika ada barang masuk keranjang, kemudian klik tombol sebelah kanan bawah itu seperti di layar Anda yang berwarna oranye, kemudian akan didirect ke dashboard atau interface dari 1688 yang sudah tersinkronasi dengan Alipay. Nah di situ ada tombol merah yang kasih tunjuk ya, yang sudah aku kotakin merah itu. Nah, fitur Assist to Pay yang sebelumnya saya sebutkan. Kalian klik tombol tersebut atau teks tersebut. Ini syaratnya Anda harus punya akun 1688 sendiri ya, yang sudah terbinding, teraktivasi dengan Alipay. Ya, jadi 1688 yang belum terbinding atau teraktivasi Alipay tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Jadi kalian wajib harus mengaktifasinya dan membimbingnya agar supaya akun kalian bisa kalian gunakan untuk berbelanja. Dan ini sangat sangat agak sulit sekali untuk melakukan itu ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat di YouTube atau dimanapun untuk cara melakukannya, bisa kalian praktekkan, nanti kalian rasakan sendiri. Akun ke banned, dibekukan, verifikasi dan lain-lainnya. Nah, kemudian untung di kita punya ini ya, punya metode yang bisa membuat hal ini menjadi lebih mudah. Oke, ini saya lanjutkan dulu. Gunakan fitur Assist to Pay ya, seperti yang ditunjukkan di panah merah yang dikotakin. Kemudian kalian akan didirect ke halaman untuk kalian menginputkan nomor, ID, atau email dari jasa pihak pembayaran yuan yang kalian minta bantu ke mereka.
Jadi minta ke mereka ID Alipay-nya apa, emailnya apa untuk pembayaran akses tupai. Nanti dikasih, kalian inputkan di dalam kolom yang ditentukan, kemudian masukkan huruf verifikasi, klik tombol orange, dan nanti ya setelah Anda klik, ketika tidak ada masalah, lancar untuk transaksinya, akan didirect ke halaman atau halaman verifikasi kalau transaksi tersebut sudah dilakukan akses tupai. Nah, ini untuk link pembayarannya nanti kalian kasihkan aja ke jasa pihak atau pembayaran Yuan. Jadi tinggal copy paste aja yang dikasih tanda merah di layar kalian sebelah kanan bawah ya. Oke, ini sudah tadi sepertinya. Nah, sebentar, saya mau minum air dulu ya. Ini adanya kopi. Cara dapat kontak orang Cina untuk bayarin order gimana, Kak? Oke, nanti saya jawab ya. Jadi lumayan panjang ya materinya kita malam ini. Masih semangat atau gimana ini? Masih semangat mau mas sebelum pembayaran bukannya harus isi alamat. Nah, betul, harus isi alamat. Jadi nanti untuk alamatnya kalian minta ke ini ya, ke forwarder kalian. Jadi usahakan kalau forwarder itu punya gudang itu di Guangzhou sama di Shenzhen sama di Yiwu ya. Jadi usahakan kalau misalkan kalian pengen dapetin ongkir gratis dari pihak supplier, pilihlah yang berdekatan dengan gudang-gudang yang telah ditentukan tadi. Nah, gudang-gudang itu untuk alamatnya sendiri kalian nanti minta ke forwarder untuk kalian inputkan di akun kalian di 1688 kayak gitu. Jadi pastikan ketika check out nanti alamnya sudah sesuai dengan di mana kalian nanti mau kirimkan barang itu. Kayak itu ya. Jadi kalian nanti bisa menavigasikan itu kalau kalian sudah belajar ya tentang 1688 lebih detail. Oke ya, nih lumayan panjang. Semangat, alhamdulillah, Mas Pak Hasanuddin. Ya. Oke, kita udah ngobrol kurang lebih 90 menit, dari pukul 20.45. Dan mungkin saya ngomongnya cepat banget ya. Dan saya paham jika mungkin ada beberapa yang belum dipahami, karena emang nggak secara keseluruhan mendetail semua saya jabarkan. Karena kalau dijabarkan detail banget, bisa sampai mungkin 1 minggu nggak selesai. Ya, gimana ya, sudah paham ya, ternyata impor itu mudah. Boleh dong, kasih chatnya. Mulai pusing. Berarti belajar dong kalau pusing. Halo, halo, yang lain gimana? Eh, mudah kan ya? Cara import sudah paham. Dengan penjelasan saya untuk bertransaksi di 1688 dan lain-lainnya. Oh, thank you, Kak Naufal. Yang lain gimana? Mau butuh info lebih buat forwarder sama cara isi Alipay? Tidak, saya tidak menyarankan untuk isi Alipay ya, karena memang banyak kejadian saldonya ke freeze. Itulah kenapa saya menyarankan untuk teman-teman pakai jasa pembayaran Yuan. Kalaupun mau diisi, ya eh, resiko tanggung sendiri. Nah, cuman saya nggak menyarankan sih. Saya pernah soal itu freeze. Berapa lama barang sampai saya sampai Indonesia? Pernah ngaret. Pernah lah. Pernah ngaret. Pernah red line juga ya. Dengan itu saya jadi belajar milih forwarder yang bagus untuk dibuat kerjasama. Yang saya pakai itu apa aja. Ya, jadi ada ya beberapa forwarder yang saya backlist, nggak saya pakai lagi, dan ada beberapa forwarder yang bisa gantian saya gunakan. Ya. Ya, tergantung dari produk apa yang mau saya import. Untuk awal masih agak bingung Kak, mau rekomendasi forwarder. Oke, nanti saya lanjut ya Q&A-nya. Di sesi Q&A. Untuk pertanyaan silakan ya, misalkan teman-teman ada yang bingung apa, atau bingung tanya apa, silakan chat aja. Nanti kita akan scroll lagi. Admin nanti bantu ya, admin ya. Untuk scroll pertanyaannya, catat pertanyaannya, kita nanti akan jawab satu persatu. Masih belum ngerti, Mas? Oke, oke. Ah, thank you atas responnya ya. Jadi saya serasa nggak ngomong sendiri. Coba praktek kalau ada laptop pengen banget. Nah, ayo, ayo. Oke. Nah, jadi gini. Misalkan ya, saya punya punya solusi buat teman-teman uh, yang mungkin tertarik untuk take action, praktek langsung, belajar import, belajar bisnis import, dan bisa langsung.
berkonsultasi, melakukan komunikasi secara langsung ya, berkomunikasi dua arah, nggak seperti sekarang ini kan di mute kalian untuk speakernya, nggak bisa ngomong pakai mic, cuma bisa chat ya. Nah, untuk dapetin bimbingan privat dari kami, para mentor di komunitas, kira-kira apakah hal tersebut teman-teman butuhin? Boleh chat di kolom chat. Butuh mentor nggak? Butuh komunitas nggak buat belajarnya? Kalau dulu aku belajarnya di YouTube, di Google. Cuman ya itu, namanya juga praktek sendiri, belajar sendiri. Jadi banyak kejegalnya, banyak keplesetnya. Nah, mungkin kalau dulu saya punya mentor, akan lebih mudah, nggak perlu berdarah-darah untuk belajarnya, ya. Nggak perlu nangis-nangis untuk belajarnya. Jadi lebih cepat. Ya, jadi teman-teman di sini gimana? Kalau misalkan ada mentor yang membimbing kalian untuk praktek langsung belajar import, kira-kira butuh nggak? Silakan chat di kolom chat ya, saya tunggu. Silakan dijawab. Soalnya persoalan bahasa. Tadi eh, bahasanya kayak cacing ya. Nggak ngerti, apalagi buat translate aja susah. Apalagi buat negosiasi. Nah itu makanya butuh mentor buat bantuin masalah bahasanya. Oke ya, makasih atas responnya. Butuh mentor. Ya, saya juga kalau misalkan jadi kalian ketika saya dulu masih awal-awal belajar pasti enak punya mentor ya. Jadi ada yang disambati kalau soal Jawa, bisa kasih solusi ketika ada masalah. Namanya juga bisnis ya, nggak mungkin mulus terus gitu. Oke, terima kasih ya responnya. Eh, saya punya solusi ya. Jadi saya mau minta izin nih. Sekarang saya minta izin untuk jelasin tentang solusi tersebut, tentang mentor tersebut dan tentang komunitas itu. Apakah diperbolehkan jika saya minta waktunya kurang lebih ini ada 25 menit, kira-kira 10 menit saja untuk jelasin solusi yang tadi saya sebutin ya. Apakah diperbolehkan? Jika boleh, saya mau ceritakan atau informasikan perihal itu. Jika tidak, saya tidak akan memaksakan kalian untuk mendengarkan saya untuk menginformasikan solusi yang saya berikan itu. Gimana? Diizinkan? Tuh, masih Pak Naufal yang mengizinkan saya. Yang lain gimana? Saya 9. Bentar, bentar, bentar. Boleh ya, terima kasih. Sudah diizinkan. Orang Jawa itu biasanya minta izin. Kebetulan saya orang Jawa. Harus nyuwun saya dulu kalau mau kasih sesuatu hal yang mungkin bikin orang keberatan. Oke, terima kasih ya atas izinnya. Ini boleh didengarkan. Eh, Oke, perkenalkan ini adalah solusi yang kita miliki buat teman-teman yang sedang belajar mulai bisnisnya. Ini adalah solusi all-in-one yang mungkin Anda butuhkan dalam proses belajar Anda untuk berbisnis impor. Dulu saya belajarnya dari YouTube dan googling, dan benar-benar ngabisin waktu yang banyak. Belum lagi waktu praktek ada kendala bingung mau tanya ke siapa. Jadi kita nggak mau teman-teman ngalamin hal yang sama. Dari sanalah komunitas ini dibuat untuk memudahkan Anda yang mau benar-benar belajar dan serius bangun bisnis import agar lebih mudah dan minim resiko. Ini adalah komunitas bisnis traderku. Didirikan pada tahun 2018 sebagai solusi all-in-one untuk pebisnis di Indonesia yang ingin mengimpor produk dari China dengan berbagai layanan yang mencakup seperti mentoring, import ya, mentoring bisnis, privat agen import. Misalkan teman-teman nggak punya waktu untuk belajar, kita sediakan jasa agen import. Kemudian di komunitas juga kita siapkan jasa pembayaran yuan untuk transaksi kalian di 1688. Kemudian kita sediakan juga forwarder yang bisa membantu kalian mengirim barang dari Cina ke Indonesia. Meskipun ini hanyalah opsional ya, kalian tidak wajib menggunakan service kami untuk yuan, untuk forwarder dan lain-lainnya dan jasa agen. Semuanya enggak. Sebenarnya fokus kita komunitas ini pengen buat kalian bisa import secara mandiri.
hingga bisa menjajakan diri seperti kita ya, sebagai jasa agen. Itulah, jadi untuk forwarder adalah hanya opsional. Dan kita rekomendasikan, karena ini kita kelola sendiri, maka kita rekomendasikan forwarder yang ada di dalam komunitas jasa Yuan yang ada di komunitas dan lain-lainnya. Semua service terbuka buat member yang sudah tergabung di komunitas. Jadi kami berkomitmen untuk membuat komunitas ini untuk menjadi solusi buat Anda, para pebisnis yang ingin memaksimalkan peluang profit dari bisnis e-port. Ini adalah komunitas bisnis traderku. Dan ini adalah beberapa mentor yang ada di dalam komunitas. Kami juga telah mendapatkan penghargaan dari Value Inner Circle karena telah achieve $100.000 dalam waktu 2 bulan. Namun sebenarnya penghargaan ini nggak sebanding dengan ucapan terima kasih dari para member di dalam komunitas yang telah belajar bersama kami dan berjuang bersama kami untuk mengembangkan bisnis mereka dari nol hingga sekarang dan bisa jadi ini ya, jadi sumber penghasilan untuk mereka. Jadi di komunitas ini sudah ada lebih dari 1.100 member ya yang sudah join dan tersebar di seluruh Indonesia. Cara join di komunitas kami sangat mudah karena kami ingin Anda bisa secepatnya menghasilkan dari bisnis ini. Join di komunitas kami sekali registrasi untuk support dan akses komunitas seumur hidup. Tidak akan kami kenakan biaya membership bulanan maupun tahunan. Semua perubahan dan update terkait akses dan materi akan Anda dapatkan selamanya. Tentu selama komunitas ini masih ada. Berikut adalah apa saja yang akan Anda dapatkan setelah bergabung di dalam komunitas kami. Yang pertama, kami sediakan modul import, bisnis import yang update. Semua materi import mandiri lengkap akan selalu diupdate menyesuaikan dengan perubahan yang ada di lapangan. Jadi kalian nggak perlu searching sendiri. Semua ketika ada update tentang 1688, tentang regulasi import dan lain-lain, sebenarnya kita update di dalam course ini ya. Yang pertama, kalian punya course modul import. Yang pertama. Jadi seperti yang Anda lihat di layar, kita bagi modul tersebut pembelajaran menjadi beberapa chapter ya, akselerasi import yang sudah kita rangkum dan strukturkan untuk memudahkan teman-teman belajar sampai berhasil eksekusi import. Jadi ada cara download Alipay, buat akun kalian sendiri, sync up akun, kemudian sampai tujuannya mempersiapkan kalian punya akun sendiri. Dan ini cara ini, metode ini yang kami miliki nggak ada free-nya. Maksudnya di YouTube itu banyak yang menyesatkan. Saya juga ngalamin hal yang sama ya. Bikin akun dibekukan sampai bingung ya gimana caranya bikin akun supaya bisa belajar di 68. Nah di sini kita sediakan metode yang memang terbukti bisa bantu teman-teman untuk bikin akun pribadi sendiri ya. Dipandu sampai ini seperti berkuliah ya. Jadi kita bagi menjadi chapter 2, 3, 4 dan seterusnya. Chapter 1 ketika kalian belajar di chapter tersebut, kalian tidak bisa mengakses ke chapter kedua, 3, dan selanjutnya, dan tidak bisa mengakses keseluruhan service yang ada di komunitas, karena kita ingin kalian fokus dulu di setiap chapternya menyelesaikan semua tugas yang kita siapkan. Dan sebenarnya tugasnya juga nggak mudah, yang penting kalian sudah menyelesaikan hal wajib ya, seperti memiliki akun dan lain-lainnya. Itu nanti kita buka akses ke chapter kedua. Dan ini fungsinya agar kalian fokus. Maksudnya, supaya cepat untuk eksekusi belajar ya. Kemudian setelah kalian masuk di mengakses modul tersebut, untuk Anda mempraktekkan materinya, kami siap bantu, bimbing, kasih support, komunikasi, dan lain-lain untuk mensupport per chapternya, dan kami akan buatkan grup bimbingan, tiap chapter itu ada grupnya. Jadi ketika kalian ada kendala di chapter materi tertentu, kalian boleh menanyakan, bisa bertanya lewat grup, bisa bertanya langsung ke mentornya, bisa bertanya lewat Google Meet seperti ini, bisa bertanya lewat Zoom dan lain-lainnya. Semua tujuannya adalah teman-teman bisa segera lulus dari semua modul ini. Oke, dan bimbingannya dari para mentor seperti apa sih? Ya, jadi pasti dibimbing hingga Anda bisa memiliki bisnis import Anda sendiri ya. Kami bimbing Anda dan sediakan beberapa cara untuk memudahkan komunikasi pembelajarannya. Jadi seperti kita itu fleksibel ya. Apabila Anda kurang nyaman melakukan komunikasi lewat di grup WhatsApp member per chapter, Anda juga bisa komunikasi dengan kami, para mentor, melalui grup privat
yang khusus nantinya kami buatkan untuk Anda, yang dimana grup privat tersebut terdiri dari Anda, satu member, dengan semua mentor, yaitu 8 mentor. Jadi ada dalam grup itu ada 9 orang, satu Anda, kemudian 8 mentor. Jadi kalian bisa bertanya, lalu sembarangnya itu semuanya ada di dalam grup tersebut ketika Anda sungkan bertanya di grup chapter. Semua mentor akan kami kumpulkan dalam satu grup untuk mensupport Anda secara penuh, hingga Anda bisa benar-benar bisnis info. Lalu kemudian, nah ini adalah seperti yang Anda lihat di layar ya, kami ingin Anda import mandiri dengan cara yang paling efisien. Jadi kami akan memastikan Anda belanja import dan melakukan setiap transaksi Anda menggunakan akun Anda sendiri. Nggak pakai akunnya mentor, nggak pakai akunnya jasa agen, dan lain-lain. Bahkan kami ingin kalian menjadi jasa agennya, yang bisa bertransaksi sendiri. Kami akan bantu Anda membuat akun 1688 yang terbimbing dengan Alipay dan teraktivasi, agar supaya bisa melakukan transaksi di 1688 tersebut. Lalu kemudian, setelah Anda punya akun, lulus semua chapter, tahu cara sourcing, tahu cara negosiasi, cara mudahnya seperti apa, yang aku bilang tadi tinggal copy paste ya untuk negosiasi. Setelah semuanya kalian pelajarin, ya setelah Anda lulus all chapter, Anda akan selanjutnya kita berikan akses ke seluruh service di dalam komunitas. Ada apa saja sih di komunitas itu? Nah, setelah Anda lulus, nanti Anda akan kita bukakan akses ke grup Telegram yang dimana ada semuanya, semua member kita satukan di situ. Sementara kita pakai itu ya. Nah, sekarang kita sedang buat community khusus buat traderku bisnis community. Nah, nggak pakai Telegram lagi. Untuk sementara ini kita pakai Telegram. Jadi kita kumpulkan semua member sejumlah 1.100 itu dalam satu grup yang dimana di dalam grup tersebut kita jadikan sebagai tempat komunikasi antara para member sesama member dengan orbit lainnya. Jadi banyak info yang nantinya mereka dan kita bagikan seperti rekomendasi produk, inspirasi produk, dan lain-lainnya. Nah, di Telegram atau di akses all member, kita juga bagi menjadi beberapa topik. Salah satu topiknya yang kita sering update, yaitu 1 minggu 3 kali, yaitu kita akan sharekan rekomendasi produk-produk yang cuan untuk diimport. Ada profitnya ketika kita berjualan di marketplace ya, seperti yang Anda lihat di gambar. Kita akan share insight rekomendasi produk import yang profitable. Jadi kalian tidak perlu bingung, takut bila belum sempat riset, karena kita share 3 produk setiap minggunya. Nah, kita kasih insight-insight produk yang masih profit untuk dijual kembali di marketplace. Semua perhitungan cost importnya berapa, HPP-nya berapa, harga jualnya berapa, sampai profitnya berapa, itu semua kita selalu sediakan ya dalam satu postingan produk tersebut ya. Dan jangan lupa produk tersebut kita update, rekomendasi itu kita update 3 kali dalam 1 minggu. Jadi harapan kami setelah kita sharing insight produk tersebut, Anda tidak perlu bingung lagi untuk mencari produk dari 688. Kita juga sertakan link ya, linknya ke 1688. Jadi ketika kalian kan sudah punya akun nih, sudah bisa belanja sendiri, sudah bisa validasi supplier, semuanya bisa kalian lakukan sendiri. Kalian langsung aja klik di link yang nanti mengarahkan ke suppliernya langsung di 1688. Jadi nggak perlu melalui kita lagi, dan kita nggak kenakan biaya untuk hal tersebut ya. Jadi memang tugas kita untuk membantu teman-teman ya, untuk merekomendasikan produk-produk yang mau diimport. Kemudian yang selanjutnya, kemudian buat teman-teman yang suka dengan patungan import, kalau teman-teman mau coba testing produk dengan quantity dikit, ya seperti yang ada di layar ya, kita sediakan wadah untuk Anda ikut join di slot patungan import ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, mekanisme patungannya seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu beli dengan kuantiti banyak, kita akan fasilitasi dan bantu konsolidasikan import patungan ini. Misalkan ya, kita lagi buka tas ini, tas bayi multifungsi, baby diapers bag ya, itu ada yang ikut ya, 1 slot, ada yang ikut 1 slot, ada yang ikut 2 slot, ada yang ikut 3 slot, dan lain-lain ya. Jadi nggak perlu beli 1 koli penuh. Jadi Anda tinggal pilih sesuai dengan yang Anda inginkan, seminim mungkin ya. Itu ada ketentuan slot ordernya minimal 1 slot. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa ikut patungan ini dan bisa merekomendasikan. Misalkan, aku ingin ngadain patungan ini, kasih aja tahu ke mentor, nanti kita akan coba sharekan di grup ya. Kita bantu untuk sharekan ke teman-teman yang mungkin punya minat yang sama terhadap produk yang teman-teman ingin patungkan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadinya aku ceritakan ya.
Nah, kalau misalkan kalian nggak punya teman yang punya apa bisa bantu kalian untuk komunikasi negosiasi seperti orang Cina, nah di komunitas ini kita sediakan translator Mandarin privat untuk nego. Kita juga ada fitur itu seperti ini ya, unik ya. Jadi translator Mandarin itu pribadi ini tugasnya mentranslate apapun yang teman-teman mau ucapkan ya. Misal pengen pengen bilang wah kemahalan ya, ketika kita pengen ngomong ke suppliernya wah kemahalan di toko itu harganya jauh lebih murah. Nah seperti itu kira-kira bahasa mandirinya apa? Nah untuk bahasanya supaya kita nggak kelihatan pakai Google Translate. Nah itu tinggal kasih share aja di grup, nanti mentor akan bantu ya, mentor Putri seperti ini contohnya di layar mentor Putri bantu ya. Ini kebetulan Pak Cipto Purnomo tanya minta translatekan ada 2 produk yang bermasalah bla 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 bla, nanti kita akan bantu translatekan dengan gaya bahasa orang Cina sehingga nantinya untuk komunikasi itu masih tetap kita dirasa sebagai orang Cina. Kemudian setelah lulus nanti kita akan berikan akses ke jasa Yuan. Jadi komunitas juga menyediakan akses jasa Yuan RMB yang untuk bisa melakukan akses IP ya. Harga juga kompetitif dan seluruh record history transaksi mulai tahun 2018 dan beberapa tahun yang lalu semuanya masih terarsip rapi di komunitas kami ya di Trivalue. Kita juga melayani proses refund dan ini yang penting. Misal ketika teman-teman belanja ke supplier ternyata produknya out of stock, tapi teman-teman udah payment, nah teman-teman nggak khawatir karena kita bisa profit service refund. Jadi Yuan yang teman-teman refund nanti aman di kantong kita dan bisa kita transfer kembali ke teman-temannya. Jangan sampai hal kehilangan Yuan kacau ya karena refund kalian ngalami hal itu. Saya juga pernah ngalami hal itu. Makanya saya nggak pengen teman-teman ngalami hal itu juga. Nah, kemudian kita sediakan juga jasa forwarder, ini hanya opsional. Akses ke forwarder, jadi di sini bila teman-teman mau testing import jumlah sedikit, keunggulan kita dari forwarder yang lain adalah kita bisa melayani pengiriman 0,1 CBM. Jadi nggak perlu banyak-banyak. 0,1 CBM itu ibaratnya seperti satu kotak, ya mungkin 2 kotak mie, kardus mie, itu 0,1 CBM. Jadi kita layani juga untuk pengiriman by sea ya, untuk by udara 1 kilogram. Ya, harganya bervariasi kalau untuk udara ya sekitaran 250.000 lah untuk 1 kilogramnya. Kemudian ini juga yang sangat penting kalau kalian belajar sendiri, info sendiri, akses seperti ini nggak akan kalian dapatkan. Proteksi dari komunitas ya. Misalkan ya di komunitas ini kita sediakan juga produksi ya oleh para mentor. Kalau teman-teman ngalamin masalah dengan supplier Cina, teman-teman bingung nih mau ngatasin masalah tersebut, tenang, silakan minta bantuan mentor untuk support bantu masalahnya teman-teman. Misalkan ada masalah dengan supplier, kita bantu support masalah tersebut agar win-win ya komunikasinya ya. Cerita sedikit ya, ketika saya masih jadi member dulu, waktu itu ada barang tidak kunjung sampai di gudang Cina. Saya tanya dong ke forwarder komunitas, nah ini barang saya nggak sampai-sampai kemana? Memang dari supplier sendiri sebenarnya belum kirim ke gudang. Nah, saya waktu itu bingung cara ngobrolnya, kalau harus menghadapi kasus seperti ini, karena biasanya kita ngobrol sama supplier cuma nanya ongkos, barang-barang yang ready atau enggak, ukuran spesifikasinya berapa, akarnya berapa. Nah, sekali dikasih masalah kayak gini bingung ngomongnya seperti apa. Tapi dari komunitas traderku tetap bantu mau cover masalah saya ke supplier sampai akhirnya barang dikirim ke gudang dan akhirnya selamat sampai ke rumah saya. Oke, jadi semua itu bisa Anda dapatkan hanya jika Anda sudah bergabung di komunitas kami yang berbayar. Nah, ini ya, saya punya pertanyaan ya. Jika semua yang kami berikan bisa memudahkan Anda untuk meraih kesuksesan Anda dalam membangun bisnis import Anda sendiri, apakah registrasi ke komunitas berbayar itu worth it? Coba dijawab. Kemudian yang kedua, jika dengan Anda bisa memahami dan menguasai cara import mandiri sehingga Anda tidak perlu lagi bayar biaya abu-abu pada jasa agen import atau platform import, apakah registrasi komunitas berbayar itu worth it ya? Yang dimana tadi diskon kalau masuk kantong agen import itu menjadi cost kalian ya. Kan kalau kalian bisa import mandiri, diskon itu masuknya ke kantong kalian sendiri. Kan enak. Dan ketiga, jika semua yang kami berikan di dalam komunitas bisa memangkas dan memperpendek waktu belajar Anda, meminimalisirkan resiko yang Anda hadapi dalam bisnis import,
baik saat belajar ataupun ketika bisnisnya udah masalah pasti ada, ya resiko pasti ada. Kalau kalian sendirian, seperti saya dulu, bingung. Kalau ada teman-teman yang bisa sama punya aktivitas yang sama, mungkin ada bisa saling kasih solusi. Itu hal yang benar-benar worth it ya. Dan apakah registrasi komunitas berbayar itu worth it? Boleh di-share ya, di chat ya. Nah, kira-kira misalkan nih komunitasnya berbayar, apakah worth it? Oke, hanya komunitas kami yang memberikan solusi all-in-one untuk memudahkan Anda membangun bisnis import. Saya belum pernah nemuin komunitas yang seperti ini, yang biayanya mahal selangit, tidak memberikan fasilitas supporting akses seperti ini. Karena saya juga dulu pernah ikut di komunitas yang mahal itu. Jadi, saya izin untuk kasih testimoni sebentar ya, kira sambil saya juga mau minum. Setelah itu kami akan beritahu biaya registrasinya berapa dan insya Allah terjangkau. Kemudian kita lanjut ke sesi Q&A. Oke, saya pause, kita step lanjut ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah harga spesial khusus di event webinar malam ini. 1,5 juta untuk seluruh akses komunitas dan bimbingan bisnis import seumur hidup ya. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, apa yang saja Anda dapatkan. Yang pertama adalah membership seumur hidup, kemudian modul import lengkap yang akan selalu kita update ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian kita akan bantu Anda untuk memiliki akun 1688 pribadi milik Anda sendiri yang bisa dipakai untuk melakukan transaksi. Bimbingan privat para mentor yang siap akan bantu kalian setiap saat ya, kecuali di jam dan hari kerja, dari Senin sampai Sabtu, Minggu kita libur. Kemudian akses jasa Yuan untuk pembayaran RMB yang aman untuk transaksi kalian. Kemudian berikutnya, kalian punya akses ke jasa forwarder all-in. Jadi kalian nggak perlu lagi, mungkin ya, nggak perlu bingung-bingung lagi cari forwarder di sana-sana, atau bisa kalian opsional aja, bisa. Di sini kita juga, kalian punya akses ke 1.100 member, kalian bisa kembangkan komunitas kalian, misalkan kalian punya keahlian apa di bidang ads, bidang apapun, kalian bisa tawarkan itu di komunitas, barangkali ada yang saling membutuhkan dari jasa kalian. Kita punya akses itu untuk jaringan perkembangan sama importir. Kemudian kita berikan insight produk profit mingguan yang kita update terus, ya kalian nggak perlu susah ngitung, kita update 1 minggu 3 kali ya. Jadi kalian nanti bisa cari inspirasi di topik tersebut. Kita kasih akses juga ke grup patungan atau jamaah import seperti yang saya jelaskan. Dan ini adalah kita kasih akses juga ke jasa translate atau translate Mandarin untuk negosiasi, yang dimana untuk dapetin support dari jasa atau orang yang bantu kalian untuk translatekan itu sebenarnya biayanya mahal. Tapi sini kita berikan include gratis semuanya, cukup 1 kali pembayaran. Nah, dan support, dan ini yang penting, support ketika Anda ada problem saat proses import kalian. Dan namanya bisnis nggak ada yang mulus-mulus, pasti ada aja masalah. Dan ini kita akan support ke kalian ya. Jadi untuk promo hari ini, malam ini, 1,5 juta untuk seluruh akses ke komunitas yang saya infokan tadi, dan bimbingan bisnis import seumur hidupnya. Cukup sekali bayar, tidak ada biaya registrasi atau subscription bulanan maupun tahunan. Sebagai informasi tambahan, jika teman-teman registrasi di luar webinar ini, misal melalui website atau sosial media kami, maka untuk biaya registrasinya adalah 3,5 juta. Dan pendaftaran kami buka setiap hari ya.
khusus buat teman-teman yang mau berhemat 2 juta dan memanfaatkan promo ini sehingga cuma bayar 1,5 juta seumur hidup, silahkan klik link yang admin kirimkan di kolom chat Google Meet ya. Itu ada psl.to program mentoring inbox. Silahkan klik itu atau simpan nomor WA admin kami ya. Nah, nanti kalian registrasi di situ juga bisa. Di situ juga kita sertakan untuk registrasinya ya, bisa cek ya admin. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan kesempatan promo ini, dan sekali lagi, ini one time payment ya, belajar bisnis dan langsung praktek, bukan hanya teori. Kalau mau teori, kita sekolah itu sudah banyak sekali makan teori ya. SD, SMP, SMA, kuliah, dan biayanya mahal sekali, dan ini kita kasih materi dan supporting agar kalian bisa hampir 80% semuanya praktek dan praktek agar kalian bisa langsung eksekusi untuk bangun bisnis import kalian. Silakan untuk yang mau join, klik link yang kita sertakan di kolom chat Google Meet. Oke, sambil menunggu sampai pukul 10 menit ya untuk Q&A. Ini sudah lewat, sudah lewat jamnya. Untuk Q&A, boleh admin, silakan bacakan. Selamat malam Pak Beni, terima kasih untuk sharingnya. Saya ingin Sama-sama. membacakan pertanyaan pertama ya dari Pak Zenzen. Kayak OPIP stop gitu Om. Mungkin maksudnya 1688 itu Proxy. sama kayak ya Bukan, web bukan. proxy. Itu tadi pas Iya. bahas web proxy kalau nggak salah. Ya, Oke. aku nggak mau kasih tahu mereknya, cuman saranku teman-teman di sini, kalau bisa yang bikin web proxy seperti itu. Dan untungnya juga lumayan tuh. Ya, kalian sudah tadinya pasti ada beberapa keuntungan yang tadi saya sharekan itu yang bisa kalian manfaatkan. Ketika mereka bisa membuat itu, sebenarnya kalian juga bisa. Asalkan kalian tahu caranya untuk melakukan import mandiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Terima kasih, Pak Zinzin. Lalu pertanyaan kedua dari Pak M. Hasanuddin. Boleh dibantu Ya. invite widget nanti? Nah, untuk invite widget untuk saat ini tidak, akses itu tidak, sudah agak susah ya. Jadinya untuk invite widget sudah tidak kita support lagi untuk khusus untuk member, tidak, meskipun member tidak kita support karena memang ada restrict khusus dari pihak widgetnya ya. Jadi kemungkinan kita lihat di 3 bulan lagi ya, kita bisa bantu atau tidak. Seperti itu Pak. Nah, ya. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ibnu Agustian. Mas, sebelum ke pembayaran bukannya harus isi alamat dulu ya biar tahu ongkir lokal Cina? Betul. Jadi ini sudah saya jawab ya tadi ya. Untuk Udah. ketika pembayaran kita ada perlu inputkan di akun kita sendiri untuk alamat pengiriman, dan alamat pengiriman tersebut bisa kalian tanyakan ke pihak forwarder yang kalian gunakan. Kalian mintakan alamatnya, tentunya mereka akan berikan beberapa opsi ya pengiriman ya, biasanya di bidang U ataupun di ZZ. Kalian mintakan alamat detailnya, tinggal kalian inputkan di akun kalian 1688. Ketika check out, nanti pilih alamat yang sesuai dengan kalian mau ngirimnya kemana. Gitu. Thank you. Baik, selanjutnya. Oke, pertanyaan Mudah-mudahan terjawab ya. berikutnya. Ada beberapa orang yang nanya Pak Ibnu Agustian lagi, lalu Pak Ridwan ya, minta rekomendasi forwarder sama cara isi Alipay. Nah, ini sudah tak jawab juga tadi. Untuk forwarder, tentunya kita merekomendasikan forwarder dari Traderku Cargo yang ada kita siapkan di komunitas. Nanti teman-teman bisa tanya ke saya atau ke admin ya, nomor yang bisa dihubungi di kolom chat itu yang berakhiran dengan 094. Nah, di situ nanti kita rekomendasikan kasih info tentang PIC forwarder dari kita. Dari itu. Atau misalkan nih teman-teman mau cari tahu tentang forwarder-forwarder yang ada di Indonesia, teman-teman juga bisa cari di Instagram, di Google, itu sebenarnya banyak kok. Dan review, tentunya kalian perlu memverifikasi ya forwarder tersebut ya. Nggak hanya jualan murah, kalau murah biasanya banyak masalah. Karena itu selain cari yang murah, juga nanti perlu diverifikasi gimana
performanya dari pihak forwarder tersebut. Ketika ada pernah terjadi redline atau review jelek, kalau bisa kalian hindari karena ini berhubungan dengan waktu kalian nunggu. Kalau misalkan by C nunggunya 2 bulan, itu kalian resikokan. Belum lagi kalau pas barang hilang. Seperti itu. Kalau saya sih cari yang reviewnya bagus paling penting. Kalau harga nomor 3 lah mungkin saya pertimbangkan. Oke, lanjut Pak Dian. Ya, lalu ada yang nanya lagi nih, berapa bayar mentornya? Mungkin bisa diperjelas sedikit. Boleh, jadi nanti kita siapkan bukan hanya mentor, tapi seluruh akses di komunitas. Ketika teman-teman mau kita mentoring, di situ kita ada kesempatan untuk manfaatkan promo ini, yaitu 1,5 juta untuk akses bimbingan privat para mentor, dan semua bukan hanya mentor, kita kasih 8 mentor yang akan siap support, dan juga seluruh akses di komunitas. Semuanya yang tujuannya adalah untuk memudahkan kalian untuk belajar berbisnis impor. Dan tentunya harga ini berlaku ketika webinar saat ini saja. Kalau untuk pendaftarannya teman-teman bisa akses setiap hari, mungkin harganya berbeda ya. Untuk saat ini rate kita di 3,5 juta untuk one time payment-nya. Mumpung ada webinar seperti ini, silakan dimanfaatkan promonya ya. Untuk membayar 1,5 juta. Thank you, mudah-mudahan terbantu. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih dari Pak Naufal Firman. Kalau quantity sedikit, worth it nggak untuk import? Nah, untuk import dijual sendiri atau dipakai sendiri ya. Kalau dipakai sendiri tentunya worth it, asalkan kita sudah mempertimbangkan barang itu mau dipakai untuk apa. Sama itu. Kalau untuk dijual kembali, case-nya juga kita pernah import satu pieces, cuman piecesnya besar, yaitu mesin. Nah, mesin itu memang harganya mahal sehingga profit margin-nya juga mahal. Kalau untuk import sendiri, untuk satu pieces biasanya kita lakukan hanya untuk sampling ya, dan kita kirimnya lewat udara untuk memastikan kembali untuk fungsi dari produk. Misalkan kita elektronik yang spesifikasi khusus untuk spa ataupun untuk kesehatan dan lain-lain yang kita perlu tahu tentang mekanisme berfungsi dengan baik sesuai dengan requirement kita, ya kita biasanya import sampling. Ketika sudah oke, barulah kita datangkan dengan jumlah yang agak banyak. Atau misalkan nih, saya sebagai jasa agen, saya pengen tahu kira-kira produk ini sesuai nggak sama kebutuhan dari si klien atau orang yang saya targetkan untuk tawarkan jasa agen. Jadi saya imporkan satu bisnis, kemudian saya tawarkan produknya seperti ini loh, tapi ini barangnya impor. Nah, Anda mau nggak saya bantu untuk mendatangkan ini, harganya sekian, 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 nanti kasih fee saya sekian. Biasanya saya mainnya seperti itu. Jadi import satu PCS ya tergantung kreativitas kalian, mau dimanfaatkan itu diolah seperti apa agar bisa dapatkan keuntungan. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir lagi dari Pak Ibnu Agustian ya. Perhitungan forwarder apakah bisa dengan cara menampung beberapa toko dulu? Semisal hari ini saya belanja di beberapa toko, terus ditampung dulu di warehouse Cina sampai beberapa toko gitu, bisa nggak baru dikirim ke Indo? Boleh Pak Dian yang bantu jawab ya. Oke, kita bisa ya, dan sekarang ini lagi ada program khusus untuk Lebaran, kita nggak ada lagi minimal gitu. Jadi kalau teman-teman mau kirim, misal cuman 20 pieces gitu ya, 20 pieces barangnya buat tes market dulu, nah kita langsung jalanin juga, dan nanti teman-teman juga bakal kena tagihan sesuai dengan CBM-nya ya. Dan mungkin kalau hari ini kita mau, itu ada beberapa orang yang raise hand gitu ya, biar bisa lebih enak lagi ngobrolnya. Apakah memungkinkan kalau kita buka open mic-nya nih, Pak Beni, biar Boleh, bisa boleh, nanya boleh, langsung? silakan. Boleh ya? Silakan. Mungkin pertama dari Pak Eko terlebih dahulu kali ya, Pak Eko. Buat teman-teman yang mau ngomong mungkin bisa di raise hand juga ya, nanti sama admin akan dikasih akses buat open mic-nya, dan teman-teman langsung aja nanya itu ya, apa hal yang ingin ditanyakan. Oke, nah Pak Ibnu udah angkat tangan nih. Iya, thank you Mas Dian. Iya. Oke, saya Ibnu.
Sebelumnya saya nih sebenarnya lagi ngejalanin, saya pakai yang agen sih sebenarnya, bisa dibilang agen gak sih? Saya pakai dia Gimana ngitungnya itu, per Pak? kilo gitu. Saya lagi ngejalanin. Nah, saya nih lagi nyoba di apa namanya alat-alat kamera gitu, alat-alat GoPro gitu. Makanya saya tadi pertanyaan tadi yang dijawab Mas Dion itu, saya kan biasanya beli emang nggak terlalu banyak kan, kumpulin beberapa dulu. Nah itu hitungannya bagaimana ya Mas? Biasanya itu harus maksimal penampungannya itu gimana ya gitu? Oke, nah untuk kebenaran banget Pak Ibnu sekarang kita memang ada warehouse. Jadi baru program habis Lebaran ini dan memang warehouse itu baru buka. Jadi kita kan biasanya kalau di forwarder lain itu ada minimal 0,1 cbm Pak. Nah tapi karena kita ada kebijakan baru, jadi kalau Pak Ibnu misalnya nanti misal ya ada 5 seller gitu ya, 5 seller lalu mereka bakal kirim barang satu gudang itu. Nah nanti kita bantu kumpulin, mungkin nanti kalau memungkinkan bisa di repacking juga ya kalau misalnya nanti staf gudang lagi nggak terlalu sibuk, lalu baru dijalanin itu bisa Pak Ibnu gitu ya. Itu ya mungkin ya pertanyaannya ya tadi. Oh Jadi gitu. Oke sistemnya oke. kurang lebih Clear. kayak open PO lalu nanti Pak Ibnu belanjain barangnya ke China lalu dikirim ke warehouse gitu ya. Betul betul ya? Iya. Tapi asal mungkin jangka waktunya nggak boleh terlalu lama kali ya Oh iya, nggak, paling ngumpulinnya. kita bantu tahan sekitar 1 minggu maksimal Pak. Tuh. Oh gitu. Oke oke. Tadi sorry Mas mau Oke, nanya lagi. ada Tadi dari saya kayak teman-teman yang kurang lain? jelas Mas masalah yang pembayaran apa tadi istilahnya yang dibantu sama orang itu yang pembayaran. Oh, Saya lupa itu istilahnya. Asis to Pay. Itu ya assist to pay-nya itu nanti ada fee-nya lagi nggak Mas kira-kira Mas? Apa ini kan diajarinnya kita kan benar-benar mandiri dari ngurus semuanya check out sampai dan lain-lain itu sampai nanti ke warehouse ya sampai sampai ke warehouse gitu. Nah untuk uh, assist to pay-nya itu nanti ada fee-nya lagi nggak di sini atau gimana? Oke, jadi aku bantu jawab ya, Dian. Oke, jadi ada untuk pembayaran sendiri kita ada beberapa alternatif ya, dan ini yang kita bahas adalah untuk awal kita rekomendasikan menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh 1688 yaitu fitur Asis to Pay, yang dimana yang mempersyaratkan yang pertama kita harus punya akun dulu, keduanya kita harus punya Alipay, dan kedua akun ini sudah terbinding dan teraktivasi ya, agar supaya bisa mendapatkan fitur Asis to Pay tersebut. Dan ketika kita mau membayarkan, seperti yang saya ilustrasikan tadi di slide-slide sebelumnya, yaitu membayar transaksi kita yang sudah kita masukkan ke keranjang. Nah, ketika invoice sudah terbit dari transaksi kita, nanti kita akan minta tolong ke pihak jasa pembayaran yuan untuk melakukan penyelesaian pembayaran. Dan untuk penyelesaian pembayaran tersebut akan dikenakan fee sebesar 50.000 ya, bervariasi, ada yang 200.000, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Kebetulan di komunitas kita ini termasuk murah ya, kita kasih 50.000 saja untuk per transaksi, dan di mana transaksi itu tidak ada batasan jumlah. Mungkin ada batasan, cuma batasannya itu lebih dari 50 jutaan lah per invoice ya. Misalkan satu invoice-nya itu nilainya 50 juta, ya hanya kita kenakan biaya fee untuk jasanya yaitu 50.000 saja. Dan ini sudah sangat murah sekali. Itu Mas Ridwan. Mas siapa Mas Ridwan ya? Atau Mang Ibnu? Terima kasih. Semoga terbantu terjawab. Oke, clear clear. Berarti per invoice ya, per Betul, invoice. betul. Selama Per kita cetak invoice. 50.000 itu ya. Oke oke. Thank you Mas, clear. Clear ya. Kasih, makasih. Yuk, kesempatan masih ada. 3 menit lagi kita close webinarnya. Semoga bisa menjadikan apa ya, kemudahan buat teman-teman ya, promo ini 1,5 juta untuk seumur hidup ya. Jadi kita nggak akan tarik biaya registrasi bulanan, tahunan, dan lainnya. Semua bisa kalian dapatkan, semua apa yang Robin tadi infokan di slide sebelumnya ya, senilai 1,5 juta saja. Tuh. Dan promo ini berlaku hanya di webinar malam ini dan untuk 9 orang. Terima kasih. Oke, Ada mungkin pertanyaan lagi nggak? bisa bantu open mic Kasanti juga ya. Siapa tahu mau nanya terakhir mungkin ya. Ada
Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, ini saya close ya webinarnya. Boleh, silakan. Terakhir deh Mau Mas, tanya. boleh nggak Mas? Boleh, boleh. Boleh, Pak. Mas, saya kan yang kemarin coba kan, kemarin barang saya kan kalau dari China itu dia langsung ke Jakarta atau ke Batam dulu Mas? Yang kalau kemarin Oke, saya yang nyoba pakai jasa agen tuh dia saya lihat tuh dia ke Batam dulu, terus ke Pekanbaru dulu, baru ke Jakarta gitu Mas. Kalau ini tuh biasanya forwardernya gimana Mas kalau dari traderku ini Mas? kalau kita biasanya jalurnya direct Pak Ibnu. Jadi langsung ke Jakarta. Jadi sejauh ini kita ada 2 jalur. Yang pertama kita ada langsung Guangzhou atau Yiwu ke Jakarta, dan juga untuk jangkau Indonesia Timur kita ada juga Guangzhou Yiwu langsung ke Surabaya gitu. Jadi ada 2. Jadi antara turunnya ke Jakarta dan juga Surabaya, tapi langsung semuanya direct Pak. Makanya kita bisa sampai itu kurang lebih ya 3 sampai 4 minggu gitu. Kadang kalau lagi cepet banget ya bisa bisa 2 minggu juga bisa gitu. Itu sih Oh kurang jadi lebih. lebih lebih cepet ya, dan nggak ada Ya masalah betul. kan ya Mas sama bea cukai dan lain-lainnya Mas? Nggak ada. Justru kalau yang main slot gitu biasanya suka dipermasalahkan itu. Oh, oke oke, thank you Mas Dion. Siap. Siap, siap. Thank you. Sama-sama. Oke, 1 menit lagi Oke. sebelum kita close ya. Ya, mungkin nggak ada lagi ya pertanyaannya ya. Beres. Beres-beres. Oke. Oke, untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah join di webinar malam ini. Semoga apa yang Robin tadi infokan, sedikit cerita dan sedikit curhat ya, tentang perjalanan bisnis import ya. Semoga juga memberikan insight baru untuk cara pandang baru, sehingga membuat teman-teman lebih jauh lebih bersemangat besok ya, bangun pagi, segera eksekusi untuk cari cuan dari apapun bisnisnya. Dan semoga apa yang Bang bagikan malam ini uh, punya jadi apa ya, jadi bekal yang bisa teman-teman praktekkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk untuk recording dan bonus ya, nantinya akan kita kirimkan ya di grup WhatsApp. Nah, jadi tetap stay di grup WhatsApp tersebut ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye.